Oke, sepakat ya? Untuk mengetahui tentang Tuhan dan ajarannya berdasarkan dari kitab. Oke, Kristen punya kitab, Islam punya kitab, ya. Weda, Buddha semua punya kitab. Oke, nah satu-satunya kitab yang menyatakan agama benar itu adalah di Al-Quran, Islam. Agama diridhoi cuman Islam. Kedua, satu-satunya Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dia Tuhan cuma satu-satunya di Al-Quran. Yang lain tidak ada pengakuan Tuhan. Cuma satu-satunya kitab di antara semua kitab hanya Al-Quran yang ada pengakuan dari Tuhan langsung. Ya, udah, ya. Udah jelas sampai sini. Udah jelas, terima kasih. Jelas kan? Oke. Ya, mudah-mudahan coba banyak lagi beribadah, banyak lagi belajar Islam, sholat. Sholat, Ya. masih ingat sholat kan? Ya, jazakumullah khairan kasir. Ya, oke. See you. Ya. Awas Bang Jeki kena siksa kubur. Kau yang disiksa kau nanti kalau mati kau siapkan, kusarankan kau pengapa? Nanti kalau kau mati, bilang sama keluarga kau bawa 2 peti. Yang satu tilam kapuk, isi tilam kapuk, satu badan kau sama helm, untuk nahan badan kau. Nanti ketika kau di dalam kubur ditanya kau 3 pertanyaan. Dengar kau dulu. Ini kau pikir main-main. Pertama ditanya, siapa nama Tuhanmu? Pertama dikasih kau 3 pilihan. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Kau siap-siap ini nanti, betul kau. Jangan pikir main kau. Ditanya siapa Tuhanmu, kau bilang Yesus. Sejak kapan dia Tuhan? Ketepak, kena ginjal kau bengkok. Jadi saranku, nanti kau bawa 2 peti. 1 peti untuk diri kau, 1 lagi peti untuk tilam kapuk sama helm. Ya, paham kau? Nanti rahang kau lagi ditanya apa nama kitabmu? Bingung lah kau jawabnya. Bibil, jawab cepat. Biblis, mana rahang kau? Rahang mana? Ketepak, kena rahang kau, bengkok rahang kau. Ngomong pun gitu-gitu ngomong kau. Kan udah aku bilang kau siapkan rahang kau pasti bengkok rahang kau kan. Yang betul kau gitu-gitu lah kau cakap. Hati-hati kau. Yang terakhir ini, mana kepala kau? Siapkan kepala. Bingung. Siapa? Nama nabimu? Gitu kau bilang, ya kan? Kena kepala kau, makanya aku siapkan. Itu betul itu. Jangan kau pikir ketawa-ketawa main-main. Paham kau pasti mati. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan Kristen itu agama benar, berarti Islamlah satu-satunya agama benar. Dan aturan serta ajarannya mengikuti Islam. Salah satu tadi itulah, di alam kubur nanti akan ada pertanyaan yang akan menyiksa kau. Hati-hati kau. Jangan kau pikir main-main. Kalau saat ini kau nggak bisa membuktikan agama Kristen benar, berarti kau ngikutin ajaran Islam. Apa? Siksa di kuburan tuh Bang, siksa kubur. Iya, siksa kubur kau, bakal bengkok congor kau. Gitu-gitu ngomong. Karena apa itu Bang, siksa kubur tuh? Ya karena ditanya, nih itu kan mengikuti ajaran kami kan, ajaran Islam seperti itu. Kenapa nggak kau tanya sama daging kambing yang udah masak kan? Daging kambing kepala bapak membuktikan. Masak Bang ya. Apa? Kambing kan bisa bicara. Ya udah kau nanti mau tau kau nanti yang nggak sunat burung kau ditarik ujungnya atau kau diikat pakai kawat dilas mati tuh kau, mampus kau. Pemegang kunci. Kulupnya itu ditarik tuh kau, diikat pakai kawat dilas mati, kencing nggak bisa kau. Yang gitu-gitu. Woi, pemegang kunci, kau Siksa bilang kubur lah, daging pemegang kunci. kambing bicara lah. Kau bilang kau Kristen. Batu-batu berzikir lah. Pemegang kunci, kau bilang kau Kristen. Ya kan? Iya, kenapa itu Bang? Kau percaya Yesus kan gitu kan? Apa gimana nggak jelas Bang? Kau percaya Yesus. Iya, kenapa? Iya jelas lah. Lalu apa yang membuat kau bilang kau Kristen? Kau percaya Yesus? Oh ya Bang, Yohanes 14 ayat Memangnya 6 sampai 7, bukan itu. Memangnya Yesus Kristen? Percaya Bang ayat. Bukan, memangnya kapan Yesus Kristen? Kristen itu kan pengikut Yesus Bang. Yesusnya pemimpin. Kapan Masa? bukannya Yesus ngajarin Kristen? Kristen pengikut Yesus Bang. Kapan kapan Yesus ngajarin Kristen? Kapan Yesus ngajari Kristen? Cemana apa? Bang ini muter-muter waktu? Apa ciri-cirinya Kristen? Percaya sama Yesus. Yesus percaya kalau dia sebagai apa? Tuhan. Di mana dia bilang dia percaya dia Tuhan? Oh ya Bang, Yohanes 13 ayat 13 Bang. Apa katanya? Aku dan Bapak satu. Nah, Yohanes 13 ayat 13 bukan. aku baca Bang ya. Ya, kau menyebut aku Tuhan gitu. Kau Ya. benar. Iya, Ya. betul. Tahu Ya, nggak Bang, pura-pura nggak tahu aja. Yang nyebut siapa di situ? Ya, muridnya lah Bang.
Jadi si Yesusnya bukan percaya sama Yesus, percaya sama si Thomas. Kok sama Thomas? Kan udah Yang ngomong kan diakui dia, Thomas. Yang ngomong Yesus Tuhan kan Thomas. Berarti Yesus nggak percaya sama Yesus karena Yesus yang berkata, ya, Nah. hidup Ya. yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Separuh-separuh abangnya ayatnya. Ya, Yesus yang ngomong gitu. Yang tadi kau bilang tentang Tuhan yang nyebut Thomas. Berarti Yohanes Yesus percaya 13 Thomas ayat bukan 13. Yesus. Sudah. Yohanes 14 ayat 7. Ah. Itu kan udah jelas-jelas. Kau Bang. cari kalau ada dikatakan Yesus percaya Yesus Tuhan, nggak ada. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat dan memang akulah guru dan Tuhan. Berarti kau bilang Yesus percaya Thomas karena yang berkata itu Thomas. Kok yang berkata itu Thomas? Ini kan kata-kata Yesus dikutip dia, Bukankah Bang. tadi kau bilang Kristen itu adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ya. Sementara yang tadi bilang Yesus Tuhan itu Thomas, bukan percaya pada Yesus berarti. Karena dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 mengenal satu-satunya Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Kapan Thomas jadi utusan? Kok lari-lari kemana Bang ini? Itu cuma 2 dalil itu aja kau nggak bisa nyatukannya. Udah pasti salah Ada kau. ayatnya loh, 13 ayat 13 Yohanes, 14 ayat 7 Thomas lagi. yang bilang bukan Yesus itu. Udahlah nanti ku tanya daging kambing yang udah masak Bang. Mana yang benar nih? Kau baca Bible, di Bible ya, lembar pertamanya siapa Pakai Tuhan? data dari daging kambing aja kita Bang. Sama Coba kau batu-batu. baca, kau buka Bible lembar pertama, ada Bible buku tadi tuh. Lembar pertama Bible mau menyatakan Nah. siapa menciptakan langit dan bumi? Siapa? Ya Tuhan Allah, Bapa. Nah, kenapa kau bilang Yesus Tuhan? Kan udah dibilang Bang, dia kan ngasih rohnya ke dalam anak manusia Yesus Bang. Di mana dibilang ngasih rohnya? Kan udah dimasukkan rohnya ke dalam janinnya Maria Bang. Di mana dibilang dia mengasih roh Tuhan? Gak ada. Udah nanti nggak kita ada? tanya sama daging kambing yang masak aja Ngarang Bang. kau. Benar-benar. Roh Nanti Allah kita- itu, Roh Yang Kudus masak belum itu, daging kambingnya ini ya. Roh Kudus Ya. itu di situ tulisannya memenuhi Maria. Nggak pernah dikatakan memenuhi Yesus, memenuhi Maria. Maka Sampai Maria kita hamil. dapat. Daging kambing aja kita tanya Bang. Sama Kau baca batu-batu. Bible nggak jelas kok dari tadi kok nggak sesuai omongan kau mau isi Biblemu. Abang nih kasih tahu nggak percaya. Karena aku baca Biblemu, Tapi abang aku ngerti. kutip-kutip ayat Alkitab. Macam mana? Aku ngerti baca Bible. Bible nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Bible Abang nggak pernah pakai bilang Alkitab Yesus mana? itu Karena dikasih tahu ayatnya. nggak ada dalam Bible. Yesus itu diberi roh Yohanes 13 Tuhan. ayat 13. Nggak Yohanes 4 apa? ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Apa katanya apa? Aku udah Yohanes 13 ayat 13 akulah guru dan Tuhan. Nah, Terus, apalagi itu udah jelas. terus Kalau kurang nih Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kurang apa lagi? Kurang jelas apa lagi, Bang? itu Filipus melihat siapa? Kalau abang nggak percaya kita tanya sama daging kambing Bang. Tunggu nih Itu mau masak nih Filipus daging kambing melihat kita. siapa? Kenapa dia bertanya untuk melihat Tuhan? Udah kita tanya aja batu-batu yang lagi Kok jikir aku ini. tahu isi Biblemu itu Filipus yang ngomong? Abang dapat info pasti dari batu-batu yang jikir ini. Hah? Itu Filipus Dapat melihat info dari siapa mana? waktu itu? Kenapa dia bertanya minta melihat Tuhan? Filipus Abang nggak dapat pernah info melihat dari Tuhan, siapa? dia melihat Dari Yesus. Jibril atau dari batu, Bang? Hah? Kau baca Biblemu makanya yang betul, ngerti bacanya, jangan nggak ngerti jadi bodoh gini kau. Kayak orang pau-pau kau jadinya. Longor ini. Udah nanti kita tanya Jibril, kita tanya batu, kita tanya daging kambing guling. Enggak, gini. Kalian, kutanya sama kau, jujur kau ya. Kau sering ke gereja, sering? Enggak. Kok nanya, Sering. kok kegiatan Sering. kau, Bang? Oke, enggak gini. Ketika di gereja, pendeta selalu menyampaikan hukum terutama. Apa hukum terutama? Apa? Apa hukum yang terutama? Hukum terutama apa ini, Bang? Ya, kau nggak pernah ke gereja, mana lah kau nih? Hukum terutama di Kristen itu apa? Hukum yang terutama di Kristen itu apa? Enggak tahu aku, Bang. Aduh, Mang, nggak pernah ke gereja kau, Bah. Aduh, rusak kau nih, nggak pernah ke gereja kau berarti ya? Hah? Udah nanti kita tanya daging kambing aja lah, Bang. Capek kali kita. Kau capek kali kau lah yang longor kali kau kayak gitu nih.
Apa kencing onta nih bang? Mau minum bentar. Apalah kencing onta tuh daripada babi tuh. Lemah kali gitu gara makan babi tuh. Bodoh jadi makan babi. Banyak-banyak kau makan babi jadi longor kau. Jadi longor kau banyak-banyak makan babi. Tahu kau kalau makan babi kau tahu kau di otak kau tuh lemak babi semua jadi tumpul tuh kau. Kuping kau itu lemaknya jadi kuping kau tungki semua. Itulah makan babi. Bangga kali kau makan babi itu, jorok kali babi itu tuh kok. Hah? Blender di bawah ada Kak Amina, naikkan blender biar aku di bawah. Naikkan Kak Amin. Cocok sama dia nih. Oke bang, udah siap nih minum kencingnya bang. Berkas siap nih. Nah kita lanjut lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawablah udah aku assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Ya. gitu. Dari Kristen semua itu bu. Makanya Jadi kulawan dulu si pemakan bebong ini. Ya, tadi kau bilang apa itu? Aku adalah Tuhan. Kau itu kalau mau baca Bible kau ya, kau baca kitab asli kau botol. Tuhan kok jadi Tuhan. Sekolah di mana kau Tuhan? Kau dulu sekolah SD kan? Kau tahu tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Jadi menurut kau tuan-tuan itu Tuhan-Tuhan gitu? Coba pakai otak. Kalau diskusi itu otak kau harus berisi dulu. Kalau enggak kepala kau dibolongon dulu, ada otaknya enggak di dalam. Nah, coba bagaimana aslinya kurios Tuhan jadi Tuhan dan kau diam saja. Itulah orang longor ya. Bahasa aslinya Tuhan ditranslate jadi Tuhan, kau diam saja. Nama aslinya dari mamanya Yesua Al-Masih diganti Yesus. Yesus tuh yang namain orang Romawi, orang Yunani. Nama asli dari mamanya Yesua Al-Masih jadi diganti dengan Yesus. Pakai otak dong kau. Dia disalib di negara Yahudi, orang Yahudi, di mana orang beragama Yahudi. Kok yang Kristen orang Yunani? Nyambung gak sih kau? Kalau memang Tuhan kau adalah Tuhan, benar-benar Tuhan, bukan perihal sepele itu Tuhan disalib di negara nggak mau Israel. nenek. Kok bisa yang nanti. pertama kali Kristen itu Durhaka orang nanti Yunani, melawan orang bodoh? tua. Korea, nenek, Stupid turun kau. dulu. Durhaka melawan orang tua. Bahasanya Ibrani dia, tiba-tiba Turun. kitabnya bahasa Yunani. Kabur dia, Dek. Botol kau, bodoh kau, stupid kau. Kok bisa kabur baru sebentar aja? Kau mau panggil aku nenek, nek malampir, nggak peduli aku. Yang penting ada otakku daripada nggak ada otak kau. Kitab suci menurut Matius, menurut Lukas, menurut Tuhan kau mana bodoh? Menurut Matius, menurut Lukas, bisanya Tuhannya bilang sunat, dibatalkan sama si Paulus. Nurut aja orang ini. Padahal si Paulus ini nggak lebih tinggi dari Tuhan nih. Coba bayangin, coba kok bisa? Coba aku tanya sama kalian semua di bawah ya. Kalau presidennya Prabowo, tapi yang kalian ikutin ucapan misalnya asisten dia, masa otak itu nggak? Gila kan itu? Oke, sebentar, madam. Selu soyo monitor. Selu soyo. Selu soyo. Andi Resi. Buka minnya. Andi Resi. Lanjut, madam. Jadi aku mau kasih taunya gini, Blender. Ya, kita semua di sini ya termasuk Bang Juma lah ya pasti. Semua kita itu bicara pakai data, pakai kitab yang kau bilang kitab suci. Begitu dibacakan, kok pintar kau memberikan opini kepala kau itu cuma baca bodoh. Coba bayangkan, Tuhan jadi Tuhan tuh kok bisa diam sih kalian? Kenapa sih diam? Tuhan sama Tuhan tuh kan beda. Sigma nikel. Ya. Ya. Saya pengen buat pesan nih kepada semua orang Islam, orang Kristen. Enggak, Anda agamanya apa? Anda agama apa? Saya Islam. Tadi saya kesini, tapi saya berbohong. Sorry ya.
Maksudnya? Mau tadi pengen anonim, tapi ya sudahlah. Maksudnya? Saya tadi pernah ke sini, terus habis itu saya bilang bahwasannya saya agnostik, tapi sebenarnya enggak, saya orang Islam, saya orang Muslim. Saya pengen berikan sebuah pesan kepada orang Islam dan Kristen. Ayolah. Kau banyak kali gaya kau, menipu aja kerja kau. Hah? Menipu aja kerja kau. Pesan dia apa dulu? Pesan kau apa? Bujang kau memang nggak pede kau dengan agama kau, lontong kau. Wah, jadi kalau dia berpesan kalian jangan bertengkar segala macam. Ini diskusi ya. Diskusi lintas agama. Setelah selesai diskusi, kalian mau nyembah sempak juga itu urusan kalian. Nah, kalau tadi kau Islam deh, ya, kau bilang, kalian jangan bertengkar, tuh kalian jangan begini, jangan begitu. Sekarang apa yang kau lakukan di saat orang Kristen punya sales agama? Apa yang kau lakukan? Hah? Ya, 2 slot lagi untuk Oten ya. Yang Muslim 2 slot lagi untuk Oten ini ya. Yang Muslim tahan dulu. Lanjut, Madam. Katanya dia mau bahas Yahudi dengan Palestina itu lagi masalah deh. Dan kita tahu ya, seandainya Palestina itu kalau dia merdeka, Yahudi itu hancur. Ada perang ketiga, ngeri loh. Bukan main-main loh ini, berarti kita udah mau dekat. Jadi ya dengan adanya dakwah gini, minimal orang-orang yang agamanya kurang bisa mendapat pencerahan dari guru-guru kita di sini ya. Jadi supaya orang-orang yang ngasih-ngasih Indomie ke kampung-kampung itu stop untuk nggak nerima Indomie itu gitu loh. Kemarin aja ya Blender, aku kan ke airport ya jemput anakku ya. Tiba-tiba ada 2 anak bule umur 20 tahun. Kok ngapain di sini? Oh, saya ini kerja di gereja. Ternyata dia misionaris. Misionaris. Waktu aku bacakan ayat-ayatnya dia aja nggak tahu banyak ayat dalam Bible-nya. Aku bilang, hah? What? Jadi bagaimana dia begitu yakin agamanya benar, sedangkan kitabnya aja nggak tahu siapa yang nulis? Jadi saya bilang ya, kalau ada orang percaya agama itu urusanmu. Tetapi kalau dikatakan dalam agamamu, kitab ini tidak ada no eyewitness, kok bisa jadi pegangan hidup kau, bro? Jadi kita ini kalau mau beli rumah, mau beli mobil aja, coba ada yang berani beli mobil surat-suratnya nggak jelas? Tak ada yang berani. Bagaimana ini yang namanya landasan agama, kitab sucinya siapa yang nulis? No eyewitness gitu. Nah, mereka ini kata, oh kalian ini pengikut kalian ya, kalian bilang kitab suci nggak benar lah. Sekarang ada Dr. Yonatan Purnomo berbicara tentang kitab kalian ini nggak benar, nggak terkanon, Kristen dalam bahaya katanya. Lah aku tengok nggak ada yang marah tuh ke dia, cuek-cuek aja mereka. Ya bukan aku membela Edis, ya benar harusnya si iblis sama si Yudas tuh dapat penghargaan karena dia menyelesaikan secara komplit maunya si bapak ya kan, benar nggak Blender? Jadi kalau orang itu berantem, tinggal ketawa-ketawa aja gitu. Yang paling lucu begini katanya, kalian tuh kalian tuh Islam, kalian nggak tahu, kalian nggak ngerti baca kitab katanya. Cuman orang Kristen yang tahu. Tiba-tiba si Edi sama Bom berantem sama Sopi Kuni. Yang paling geli aku Blender, ada temanku orang Katolik mau kawin sama orang Protestan, katanya gini, aku mau pindah agama kak katanya. Kok pindah agama kau? Bukannya kalian sama-sama Tuhan, sama-sama menyembah Yesus? Enggak, aku harus pindah agama. Bisanya? Enggak jelas kalian. Tuhan Yesus, kok bisa pindah agama Protestan sama Katolik? Apa ini? Ya kan? Belum lagi ibu-ibunya. Kalian pengikut Nabi cabul katanya. Bu, kau pikir di dalam Bible kau tokoh utama cuma Yesus? Enggak, kau lihat Nabi Lut kau itu meniduri anak sampai bunting. Hah? Kau bilang, Nabi kok istrinya 11. Nabi kau 1000 istrinya. 11 sama 1000, seujung kuku pun gak ada. Kau banding-bandingan pula. Macam mana kau istri 1000? Coba bayangkan. Sekarang kau Blender, kalau istri kau 1000, tiap malam berapa kali kau? Berapa perempuan kau kerjain tuh? Berapa istri kau kerjain? Nungging. Dipanggil istri 1 sama istri 25, langsung masuk kamar deh. Apa yang terjadi? Coba bayangkan. Ya kan? Jadi Oten nih kalau berbicara, dia berpikir bahwa tokoh dalam Bible itu cuma Yesus saja.
Nah, nanti kita bilang, kau bilang nabi kami punya istri, ya kan? Banyak. Tetapi dia malah lebih bangga melihat Tuhannya yang tidak menikah tapi diurapi dan dicium kakinya sama Maria Magdalena. Coba lah bayangkan. Bisanya seorang Tuhan yang katanya itu adalah Tuhan diciumi kakinya sama Maria Magdalena. Sekarang gue tanya sama kau Blender, kalau kau lah ini kaki kau dicium sama perempuan di tengah jalan, ditangkap nggak kira-kira kau? Langsung lah. Tangkap kan kau? Langsung. Jadi Oten ini lebih percaya kalau Tuhannya itu tidak nikah, ya kan? Ketimbang nikah. Aneh nggak ini? Belum lagi dia bilang, oh kalian ini kan agama suka kawin cerai kalian nih katanya. Kau bilang, Bu, maaf ya. Kau pikir Kristen tuh pertama kali muncul di Indonesia? Kau nggak lihat tuh di Eropa, Bu? Sebelum kau beragama Kristen, tuh di Eropa tuh Kristen duluan nih, Bu, bodoh. Kau tahu gak berapa orang yang cerai di sana? Setiap hari cerai aja. Biar tahu kok aku tinggal berapa tahun di sana. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat ya contoh Kristen yang udah lama di satu negara, tengok tengok Eropa. Seks bebas. Bahkan sesama jenis pun dikawinkan di dalam gereja. Ya enggak aja. Ya kan? Kau bilang gosip, memang itu realita. Kalau kau sakit hati, derita kau lah. Emang kau pikir aku peduli? Derita kau, Oten. Itu realita memang di Eropa yang duluan Kristen daripada kau. Apa yang terjadi? Tukang cerai. Bahkan gak mau kawin dia. Ngapain kawin? Orang dia tinggal bareng aja dia bisa dapet kok. Apain kawin katanya? Ya kan? Jadi ya. Ini Bang Hombing monitor Bang. Bang Hombing. Ya, Kristen Bang. Islam bang. Oh Islam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hombing biasanya Kristen Bang ya, ini kok Islam ya Bang? Ya, kita Muslim dari nenek moyang bang. Oh iya. Mantap kali itu Bang. Si Hombing ya. Hombing itu sama si Hombing sama ya? Sama. Sama bang, sama. Oh ya oke, makasih. Maaf ya bang. Yo. Maka tadi kupikir Oten, karena si Hombing identik dengan Kristen. Ya kebanyakan sih, tapi banyak juga yang Islam. Gitu ya. Jadi saya bilang ya, kalau memang Tuhan itu memang jadi manusia dan turun dan disalibkan untuk menebus dosa manusia, itu bukan berita kecil itu. Hal besar itu. Tetapi yang melihat dia disalib katanya, kalau memang benar-benar dia disalib, kok bisa yang Kristen duluan orang Yunani? Oke. Siapa namanya? Kacu. Monitor. Halo Kacu. Pemegang pintu neraka sama siapa lagi yang satu? Pemegang kunci sama si Putra. Ya. Ini secara psikologis loh ini. Secara psikologis orang ini sebenarnya itu tidak akur-akur dalam keluarga. Survei membuktikan dia waktu kecil kurang terurus. Kemungkinan juga kurang dapat gizi ya. Kemungkinan nggak dapat ASI waktu kecil dari orang tua. Terus agak bandel, disuruh sekolah nggak nyampe gitu dan seterusnya. Akhirnya ya begini jadinya gitu. Bahkan sudah mulai agak dewasa atau remaja dewasa itu melawan orang tua. Akhirnya dia blow on kayak gini tadi. Itu secara psikologis begitu loh. Yang paling penting di sini faktor makanan dari kecil. Ini nggak bisa dipungkiri lagi. Makanan yang dikonsumsi dari kecil itu membawa kepribadian seseorang. Dia menggambarkan apa yang dia konsumsi yang dilarang itu tiap hari itu. Nah, jadi ya arahnya ke sana gitu. Gak nyambung kan kalau ngomong. Kira-kira kalau menemukan hama babi gitu, hama babi itu kalau disuruh jangan datang lagi makan tanaman, dia menyimak nggak tuh babi? Hama wereng itu makan rusak singkong tanaman petani. Dia kan nggak mau dengerin. Nah, sama dengan yang tadi ini, makan hama gitu kan. Diberitahu apa nggak nyambung kemana-mana.
Itu kira-kira hasil survei saya. Semoga orang-orang yang kayak tadi ini diberi sedikit kecerdasan lah, supaya bisa benar-benar dia adalah manusia yang punya akal. Itu sih dari saya, makasih. Ya. Ya, juga kita pernah melihat mungkin saat ini sudah viral ya di TikTok, di mana di Eropa sana ada seseorang dari keturunan Negro menikah atau kawin dengan babi. Udah tahu ya? Tahu ya, udah viral ya. Ada ya di TikTok. Mungkin saya videonya pun nggak ada di sini. Jadi dan yang parahnya itulah. Dan yang parahnya diberkati di gereja. Coba bayangkan. Seorang laki-laki kawin dengan binatang yaitu babi. Udah viral ya, udah tahu ya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan adalah terserah dia sebagai manusia mau kawin sama hantu, kita nggak mau intervensi, itu haknya, ya kan? Itu keinginannya. Tetapi kenapa dari pemuka agama mengizinkan ini loh, mengizinkan dan memberkati? Coba, yang kita lihat ini dari pemuka agama, dari ajarannya, gereja, pendeta memberkati dan mengizinkan perkawinan tersebut. Nah, ini dari awal sebenarnya kita sudah wanti-wanti sama umat Kristen. Berbeda dengan Islam. Ketika Islam ada yang aneh-aneh, kita langsung ribut, kita cekal terus, jangan sampai mewabah, jangan sampai menjadi makin parah. Nah, dari awal pertama ketika di kekristenan Paus melegalkan perkawinan sesama jenis, Paus mengatakan melegalkan perkawinan sama jenis, dan itu sudah kita pernah bahas sama teman Kristen. Udah pernah kita bahas bagaimana respon kalian ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis. Apakah kalian diam? Nah, ternyata benar kan, ketika didiamin merajalela akhirnya apa? Sama binatang. Nah, ini ketika didiamin sama apa lagi nanti ke depannya? Makanya tidak ada ketegasan dari pihak Kristen. Kalian tidak ada ketegasannya. Tugas kami di sini hanya mengingatkan. Nggak malu kalian punya kayak gitu, nggak malu? Hah? Mengatasnamakan pendeta gereja membiarkan perkawinan dengan binatang. Cobalah. Artinya apa? Ajaran itu membolehkan kan? Yang selama ini kalian tampol, kalian hina kami berdasarkan hadis, menggauli binatang segala macam. Ternyata dari kalian sendiri. Langsung itu loh, viral Kristen. Makanya di mana sih persatuan kekristenan itu di mana? Kenapa pembiaran? Dari awal udah kita ingatkan dulu. Itulah niat kita ya. Buat saudaraku yang Kristen, kami di sini ada bukan karena kebencian, mengingatkan agar apa? Agar ada harga agama kalian, agar bisa dinilai agama kalian itu. Kalau seperti ini rendah kan? Orang melihatnya, aduh, kok membolehkan? Makanya ketika Paus melegalkan perkawinan sama jenis, berulang-ulang kita bahas di komal-komal. Berulang-ulang kita singgung bagaimana pendapat kalian. Kenapa kalian biarkan ini perkawinan sama jenis diberkati di gereja? Kenapa? Nah, yang kami takutkan apa? Salah satunya apa? Itu hubungan sesama jenis, faktor utamanya karena lingkungan. Itu yang paling utama. Makanya kita buka tema itu untuk mengingatkan. Kita di sini bertoleransi, anak-anak kita berteman dengan kalian. Satu sekolah di negeri berteman dengan kalian. Ketika dari gereja sudah ada lampu hijau, bisa jadi untuk mengajak. Apalagi bising kali kau. Bisa jadi mengajak anak-anak kami. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan sejenis. Karena sudah ada pemberkatan. Ini yang kita bahas, kita tekankan. Tapi apa? Kebencian terus kalian tanamkan kepada kami. Kebencian, nggak terima. Sekarang apa? Terjadi lagi kan? Apalagi Aladin, bising kali kau. Biar aja aku ladeni. Ini kebanyakan yang bot-bot di TikTok itu yang suka ngepost bosannya yang hina. Udah diam kau monyet kau nggak ada tadi yang nggak jelas kau. Islam itu satu komando. Kalau ada berbuat aneh-aneh mengatasnamakan Islam, mau dimanapun dia berada, itu kami Islam ya, langsung pernyataan sikap. Kalau khususnya di Indonesia itu ada Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa ini sesat, menyesatkan kan begitu. Jadi kita ada satu komando. Kalau di Islam
Kalau mereka itu susah Bang Blender. Kenapa? Ibarat kata perusahaan, memang produknya sama, gitu ya. Terus perusahaannya sama, tapi nggak boleh saling mengganggu, gitu. Kau nggak boleh atur perusahaanku, kau atur sendiri perusahaanmu. Ini kewenangan kami di sini itu. Jadi nggak ada semacam satu komando. Buktinya di Indonesia kan nggak ada apa. Satu pun saya mendengarkan, satu orang pun mengatakan sikap. Selama kita diskusi, mereka seakan-akan cuek, masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Itu yang terjadi, kira-kira bahasa sederhananya. Jadi Itu Bang Blender apa jawab. fungsinya PGI itu Bang? Saya sih nggak punya hak jawab ya, Persekutuan Gereja Indonesia ya. Ya, Saya- kan mewakili umat mereka kan, sama seperti MUI kan, MUI kan. Mestinya sih iya mau mengeluarkan sikap, tapi jahat itu mengeluarkan sikap. Itu dia yang membuat perbedaan, itulah yang membuat mungkin karena berbanyaknya denom ya, mungkin nggak bisa mengambil kesimpulan ya, keputusan ya. Itu tadi saya bilang kan ada masing-masing kita memang produk sama, ya, perusahaan sama, tapi lu nggak bisa ganggu perusahaan gua punya kewenangan sendiri kan gitu, itu maksudnya. Iya. Tadi juga ya, alhamdulillah teman-teman ya. Tadi yang pernah kalian lihat ada Kitun namanya di sini ya, di medsos. Mereka Metatron, mereka membuat agama baru namanya Ahmadi yang berpusat di Inggris. Tadi alhamdulillah Metatron bosnya Kitun tadi naik ke komal saya. Memang sengaja saya pancing untuk kejebak, kebetulan ada kiai kita mewakili dari MUI ya, naik di atas komal untuk kita korek-korek dan alhamdulillah terbongkar dan dicatat. Insya Allah ya, itu benar-benar dikatakan sesat, sudah diuji tadi semuanya dalil-dalilnya. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat MUI akan mengeluarkan fatwa, karena di Malaysia mereka sudah dilarang dan dicekal. Nah mereka menggunakan di bawah ini ya, target mereka di Indonesia. Jadi mereka sama mengaku mereka menggunakan kitab kita Al-Quran ya, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, dan mengikuti imam, hampir sama. Nah tapi ini sesat. Alhamdulillah tadi mereka sudah kejebak ya. Insya Allah dalam waktu dekat Kiai Falah mungkin akan dikumpul, merembukkan, dan kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mengeluarkan fatwa agar mereka bisa dicekal, agar si Kitun itu pun tidak bisa lagi bereksis di media sosial ini ya. Doakan ya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, karena mereka mempunyai pemahaman baru ya. Ahmadi Kitun itu udah pemahaman sama seperti Syiah. Itu sebenarnya mereka, kalau menurut saya, tidak melakukan itu. Dia hanya ini seakan-akan tujuannya untuk menista, begitu sih sebenarnya. Mereka nggak punya kekuatan apapun. Mereka orang kere kok. Siapa yang mau mendukung dia? Cuma karena aja memancing umat Islam agar yang ragu-ragu murtad. Itu tujuannya sih sebenarnya. Itu juga misi kok. Misi. Tapi kalaupun ada, ya tentu orang yang berpikir ya mungkin ikutlah. Buktinya kan populasi Islam di seluruh dunia kan semakin hari semakin bertambah. Ya, jadi semakin mereka berbuat brutal, ya tidak ada nilainya. Sia-sia mereka perjuangan mereka. Contoh nih, si Kudis diekspor ke luar negeri untuk menghujat Islam. Pengaruhnya apa coba? Ya mualaf semakin banjir. Nggak ada yang mau murtad. Itu loh. Jadi mereka ini hanya semacam bisnis, tapi bisnisnya adalah mengelabui, tepu-tepu 378. Yang tertipu bukan umat Islam, saudara-saudara. Yang tertipu adalah siapa kira-kira yang tertipu? Mereka sendiri yang tertipu. Mengeluarkan duit buat biayai dia dan seterusnya, tapi ngaruhnya nggak ada tuh. Teman-teman Muslim saya tanya, ada nggak pengaruhnya? Si Kudis tipu dan si Taipuddin Taikici ini gitu loh, diekspor ke luar negeri gitu, ada nggak pengaruhnya? Nggak ada sama sekali, nggak ada nilainya.
itu kira-kira teman-teman. Jadi gini Bang Handi, aku mau kasih tahu nih, kan ini ada 1.000 orang ya kayaknya ya. Jadi kalau kalian tahu Oprah Winfrey ya, tahu nggak Oprah Winfrey? Dia masuk Islam. Satu lagi Steve Harvey yang botak itu selalu ada TV, dia juga masuk Islam. Nah kalau mengerti bahasa Inggris, saya akan putar sedikit aja apa kata si Oprah ini tentang Islam dan kenapa dia meninggalkan Kristen. Itu speech-nya itu benar-benar best motivasi untuk orang-orang untuk berpikir. Ya, untuk menilai Kristen, agama yang dia dibesarkan oleh agama itu. Dia bilang agama ini tidak fit dengan cara saya berpikir katanya. Tidak mungkin Tuhan itu punya keterbatasan dan harus mati, dia bilang. Jadi begitu dia ketemu Islam, dia bilang ini adalah Tuhan yang selama ini aku tunggu tapi aku nggak tahu namanya. Sampai akhirnya dia menemukannya waktu dia datang ke Palestina. Gitu loh. Itu luar biasa karena Oprah itu pencintanya berjuta-juta manusia dan apa yang dia ucapkan ya kan itu sangat mempengaruhi orang-orang dan untuk berpikir gitu loh minimal gitu loh. Jadi tulisannya itu kalau kalian mau lihat di YouTube ya, Rise with Oprah, judulnya Why I Left Christianity and Accept Islam, Oprah Story. Itu gila banget tuh ceritanya bahasa dia. Kalau diizinkan 5 menit atau 2 menit aja, wah gila itu. Motivasi dia benar-benar. Ya Oprah ini ya. Ya ini saya sebentar ya. There comes a moment in every life, a crossroads, a turning point when you must decide not who you were told to be, but who you truly are. And I want to begin tonight by telling you this. This is not a story about rejecting. Bukan tidak penolakan katanya. This is a story about embracing truth, peace. Merangkul kebenaran, kedamaian, dan I keutuhan. was raised in a Christian home. Madam, diterjemahkan aja madam. Itu ada musiknya madam. Nanti kena ke itu madam. Oh oke. Madam, terjemahkan aja. Saya dibesarkan di rumah Kristen, gereja pada hari Minggu, latihan paduan suara, tulisan suci di dinding, dan saya menyukai godo. But some Ya, namun di tengah perjalanan, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan di benak saya. not out of Bukan karena pemberontakan ya, melainkan karena kerinduan. longing to understand Karena rindu untuk memahami hakikat Tuhan, tujuan keberadaan saya di dunia, dan apa arti sebenarnya dari hidup dalam penyerahan diri. Agama Kristen memberi saya bahasa untuk memulai perjalanan spiritual saya, namun saya mulai merasa seperti berenang dalam lingkaran yang penuh emosi tetapi kadang-kadang kurang jelas. Pertanyaan-pertanyaan yang membuatku terjaga di malam hari. Siapakah sebenarnya Tuhan? Apa yang Dia inginkan dariku? Mengapa saya di sini? Tidak dijawab sesuai dengan apa yang diteriakkan jiwaku. and then Dan kemudian Islam, saya tidak masuk Islam dalam satu malam. Saya tidak terbangun dan berkata saya sudah selesai dengan agama Kristen. no, Tidak. it was more Lebih seperti jatuh cinta perlahan-lahan melalui pendengaran, melalui bacaan, melalui keheningan. Pertama kali aku mendengar Al-Quran dibacakan, ada sesuatu dalam diriku yang terhenti. Bukan karena takut, tetapi karena pengakuan. it was like my Rasanya seperti jiwaku akhirnya menemukan gaungnya. Dalam Islam, saya menemukan keyakinan yang mengatakan Tuhan bukan manusia. Dia tidak tidur, dia tidak beranak, dia esa, kekal, dan sama sekali tidak seperti ciptaannya itu. Gila kan? Itu masuk akal bagiku katanya. Itu gila, ini bicara dia. Ini bicara dia. Yang satu lagi ya, Eric, itu si Harvey. Apa dia bilang Harvey? Harvey itu yang botak itu, yang berkumis tebal. Is it even realistic to lose? Dia bilang begini. Absolutely. Tai Chi Judulnya gini ya. World is waking up. Nih ya. Because let's be real, Nih ya, nih ya. this world Ini lebih gila. Why so many celebrities choose Islam, dia bilang. Let me tell you something.
There's a question I keep seeing. Sebentar ya. Influences, you name it, every other month, someone in the spotlight is announcing they converted to Islam, or they're reading the Quran, or they're saying they finally found peace in a faith they once Dia menemukan misunderstood. And people are confused. Sebentar Some ya. folks think it's a trend. Some people think it's just for attention. Some even think these people lost their minds, but I don't think so. I don't think so. I think something much deeper is going on. I think the world is waking up. Because let's be real, this world we live in now, it's loud. It's, Mau aku it's a constant, dari awal nggak? Sini saya terjemahkan. and people are confused. Some folks think it's a trend. Some people think it's just for attention. Some even think these people lost their minds, but I don't think so. I don't think so, dia bilang. Sini saya terjemahkan, gini loh terjemahannya. Menurut dia gini, gara-gara Edis, Sikudis tipu katanya, keluar negeri menghujat saya mualaf. Kira-kira begitu terjemahannya. Jadi orang-orang berpengaruh ya, ini sudah berkata tentang Islam, tentang kebenaran, orang-orang yang memakai akalnya gitu loh. Sampai kata Oprah, selama ini aku selalu berenang-renang, pertanyaan itu selalu ada di kepala aku, kenapa Tuhan harus turun? Kenapa Tuhan harus membunuh gitu loh? Untuk menghapus dosa. Yang namanya Maha Pengasih ya udah dihapuskan aja dosanya, ngapain? Kayak di Islam ya, orang mau kayak apapun begitu masuk Islam terhapus semua tanpa ada pengecualian gitu loh. Segampang itu kalau Tuhan sudah bilang aku maafkan kamu seperti nol lagi, nggak ada dosa. Ya udah segampang itu, nggak perlu ada yang. Makanya orang kalau gimana aku masuk Islam, ya udah kamu harus bersahadat, dulu mengakui bahwa Tuhan kamu siapa dan Nabi kamu siapa. Setelah itu kamu mandi dan begitu aja katanya. Iya emang hanya dari hatimu aja gitu loh. Kok gampang ya gitu loh. Mereka nggak, pokoknya mulai hari ini kamu sudah dihapus dosanya. Dosa-dosa yang saya dulu, iya segampang itu, nggak perlu ada yang dibunuh gitu loh. Jadi kan sebenarnya di dalam Al-Quran dan di dalam Bible juga kan dilarang bunuh diri gitu. Masa dilarang bunuh diri tapi Tuhannya bunuh diri gitu, kan aneh ya. That's funny gitu loh. Intinya, semakin orang berpikir itu semakin meninggalkan apa yang selama ini diyakini. Ya, survei membuktikannya lah. Bagaimana itu gereja kok pada kosong sih? Makanya aku bilang begini Bang Andi. Mereka selalu bilang ajaran apa kalian begitu begini begono ya gitu. Saya bilang bu, kamu pikir itu Kristen cuma ada di Indonesia, sebelum ada di negara ini adanya di Eropa bu. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di Eropa gitu loh. Ya, jadi kalau mereka itu mau berpikir bahwa Islam itu agama benar, coba tunjukkan satu agama aja yang masih mengikuti perintah apapun yang di dalam Alkitab atau di dalam Bible mereka. Nggak ada. Mereka semua, apalagi mereka tuh berpikir logika. Kalau nggak logika, nggak masuk akal, ya udah dicampakkan aja. Tadi benar kata Blender. Jadi gini, kenapa ya orang itu mempropagandakan Islam? Karena kita stand for our rule. Kalau nggak boleh ya nggak boleh, haram ya haram gitu. Kalau di Oten kan udah jelas tidak boleh kawin sama jenis, dikawinkan sama jenis, nggak tahu gara-garanya gimana. Jadi mereka sendiri nggak bisa berdiri untuk aturan yang dalam Bible-nya sendiri. Itu kenapa orang Eropa itu membenci Islam. Kenapa? Kita berdiri atas rule dan regulasi yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Sekarang gini ya, kita selalu berpikir bahwa mereka ini katanya agama-agama keturunan Nabi Ibrahim. Coba tunjukkan satu bukti di agama kamu yang dari peninggalan nabi-nabi kalian zaman dahulu yang masih bisa dilihat sekarang. Apa? Mana ada Bang Handi? Kita coba Mekah, ya kan? Air Zam-Zam itu dari Nabi Ismail loh, Nabi Ibrahim loh, sampai hari ini coy. Emang lu ada? Emang lu punya? Kagak ada. Cuman bayang-bayang, yang dia handalkan cuman, oh kami ini agama selamat kepala bapak kau. Tuhan kok ada sampai hari ini nggak bisa dipakein baju, nggak bisa menolong dirinya. Yang terlalu nyebrang bu. Yang terlalu nyebrang nggak? Nanti kita menolong gitu ya. Begini ya teman-teman, kita harus ingat sejarah juga ya.
bahwa sebelum Islam masuk itu nenek moyang kami, kita semua di sini itu belum beragama Islam. Setuju? Akhirnya orang jadi pada rebutan seat dan ya Nanti setelah abad ke-7 itu Islam masuk di Indonesia. Sebagaimana pemberitaan dinasti-dinasti Tang gitu ya. Buktinya kan ditemukan makam 672 Masehi itu, makam Mahligai di Sumatera. Berkembanglah Islam. Caranya gimana perkembangannya? Nggak ada tuh sistem intimidasi, nggak ada sistem peperangan, nggak ada penculikan, pemerkaos dan seterusnya. Makanya Islam berkembang dengan pesat. Berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Waktu itu belum terbentuk namanya Republik Indonesia. Kira begitu. Kemudian masuklah penjajah, pertama Portugis, Inggris dan Belanda. Siapa yang membawa agama ini? Ya mereka ini gitu. Siapa yang terpengaruh? Ya daerah jajahannya. Bunda kan kenal namanya 3G ya, Gold, Glory dan Gospel gitu ya. Ya Belanda ini gitu ya, samping mengeruk emas, memperkaos, membunuh dan seterusnya itu. Nah mereka juga menyebarkan agamanya. Makanya Belanda itu sekaligus membawa misionaris. Misionaris yang paling terkenal mereka itu ada namanya Leckdecker, menantu gubernur Batavia waktu itu. Ya Kristen juga harus pintar sejarah dong. Kenapa Anda beragama Kristen kan gitu? Kok bisa agama Anda itu sama dengan agamanya penjajah? Padahal sebelum ada penjajah ini masuk, belum ada Kristen. Betul apa betul teman-teman? Oke lah di Sumatera katanya ada yang dari Jerman lah, katanya ada dari Jerman. Ya oke lah ya. Tapi secara keseluruhan sebelum ada Portugis, Inggris dan Belanda kan belum ada itu. Nah kenapa demikian? Ya karena agama ini dibawa oleh mereka dengan itu tadi Gold, Glory dan Gospel itu. Bahkan penjajah ini kan membangun gereja. Nah, kita masih bisa lihat gereja-gereja peninggalan mereka. Nah itu tadi makanya kadang-kadang kita nanya, kamu beragama Kristen sebenarnya dari mana gitu. Kalau kami ditanya kamu beragama Islam dari mana, ya dari nenek moyang kami. Tadinya perpindahan dari aliran kepercayaan Hindu-Buddha ke Islam karena Islam datang dengan begitu bagus, diterima akal kan gitu. Nenek moyang kita ya beragama Islam. Kalau mereka beragama Kristen dari mana? Pasti bulat jawabannya kan, nggak mau ngaku gitu loh, nggak mau ngaku gitu. Jadi agama yang disebarkan dengan cara menjajah gitu ya, itu dijamin tidak akan pernah maju dan kurang peminatnya dan tergerus dari zaman ke zaman. Tapi ingat, caranya menyebarkan masih ada sisa-sisanya kita dapatin tiap hari. Pertama berbohong, kedua menipu. Buktinya lembaga Babel Hindia Belanda ini gitu ya, yang tertinggal yang nggak bisa bawa pulang ke negaranya. 10 tahun sesudah Indonesia merdeka tahun 1954, dihadiahkanlah kepada lembaga yang ada di Republik ini, yaitu Lembaga Bible Indonesia. Ini hadiah dari Belanda. Dari lembaga ini yang mencetak Bible yang berbahasa Indonesia hadiah dari Belanda. Betul apa betul teman-teman? Nah, karena hadiah dari Belanda, Lembaga Bible Indonesia ini pertama menerjemahkan itu masih banyak istilah-istilah Islam. Ada kata Ka'bah, ada kata Assalamualaikum, ada Insya Allah dan seterusnya.
sampulnya dirubah jadi Biblos menjadi Alkitab, kata Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul. Ini cara-cara Belanda. Tidak akan pernah mau jujur. Kalau jujur tidak akan pernah laku. Terakhir direvisi tahun 2023 kemarin bulan Mei, TB2 2023 tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Tetap sampulnya adalah Alkitab. Dari mana bahasa Alkitab ini? Tidak ada satupun bahasa Alkitab ini yang sinkron dengan original text Bible mereka dengan bahasa Yunani. Kagak nemu. Karena Biblos dan Alkitab dua makna yang sangat berbeda. Kenapa harus Alkitab? Biar mirip-mirip dengan Al-Quran. Inilah cara-cara mereka, sudah tidak bisa pakai pedang lagi, tidak bisa pakai lagi kekuasaan seperti Belanda. Mereka pakai cara misi-misi terselubung dengan pembohongan publik. Untuk itu, dengan adanya kita semua di sini, kita harus melindungi keluarga kita. Kita nggak boleh terpana dengan mereka. Kita harus meluruskan mereka. Jangan sampai anak cucu kita tergerus oleh godaan-godaan setan yang terkutuk. Itu kira-kira pengantar dari saya, teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Triman, assalamualaikum. Waalaikumsalam ta'ala adil katalin Pak Cura min kasaruga Pak sangat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat adillah kamu di muka bumi, bercermin kepada orang surga. Ingat nyawamu 24 jam di tangan yang maha kuasa. Alright, Kepas. Selamat malam, Kepas. Assalamualaikum. Alah, biasa aja lah. Assalamualaikum. Kau ngapain aku gunakan Kepas? Selamat sore. Ini loh, aku kesenang kalau suara Bang Hendy muncul. Kemarin nggak muncul dia sebulan. Kemana Bang Hendy? Masih hidup kok Kepas. Bang Hendy. Si hidup ya. Masih hidupnya kau. Coba ditanya lagi. Jumlah Tuhannya berapa, Bang Melender? Coba diulang. Nah, Kepas, kita uji. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jumlahnya, Kepas? Satu. Satu, baik. Di antara tiga Tuhan ini, Bapa, Yesus, Roh Kudus, siapakah yang kau sembah? Kita kerucutkan ya. Siapakah yang kau sembah? Yahweh. Hah? Elohim Yahweh. Nambah 4. Nambah 4. Bukan makin mengurang. Ada aja. Konsisten kok Kepas ya. Sekarang gini Tambah loh, pau si Kepas nih. yang disembah Pau kali gini loh, Kepas. yang disembah Abraham itu siapa? Kan Elohim. Iya, maksudku kan gini. Tadi kan yang dari di antara tiga itu Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kan gak ada Elohim Yahweh. Ketika ditanya siapa yang kau sembah, kenapa lu nambah 4? Bapak kan Elohim itu. Yesus kan bagian dari Aduh, Bapak. Satu kesatuan itu. Banyak. Terpisahkan. Jadi gini loh Kepas, kalau jawabannya tadi Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau hantu, hutan Tuhan, baru satu Tuhan. Ini Tuhan, 3 Tuhan lah Kepas. Aduh, tapi yalah kau udah dimaterai Kepas ya, udah dimaterai ya. Iya, kalau Ya. kami kan udah dimaterai, udah ditebus dengan darah Yesus. Iya. Ya apa boleh buat? Beda Tuhan kita kan kalau Coba jujur Kepas. masuk surga. Kepas, kan kau bahagia nih kan ketika tidak ada kami. Kalau misalkan nanti suatu saat aku mati, kau syukuran nggak? Syukuran lah. Berapa babi kau potong? 20. 20. Kalau Bang Handi? Kalau Bang Handi berapa? 20. Apa? 20. 20 juga. Kalau Bang Juma? 40. 40 lebih banyak. 40 babi potong. Tahu nggak? Kau nggak tahu ya Blender? Kayaknya dia nih sesuka sama jenis loh.
Kau suka sama jenis kau ya? Jangan terlalu ke situ. Enggak. Jadi Kepas ya dia mau mengikutin, dia benar-benar mau dikatakan pengikut Yesus, tidak mau menikah gitu loh. Itu udah komitmen dia. Jadi gini loh, kenapa kita potong babi 20 ekor, 40 ekor? Ada alasannya gitu dong. Oke, apa alasannya? Jadi ketika seseorang Biar petani nggak terganggu. ya salah satunya. Jadi ketika dia menghujat Roh Kudus bukan Tuhan, dosanya nggak terampuni loh. Jadi kalau Nggak apa-apa untuk saat ini dia di dunia, nggak apa-apa, nanti kan ada masa penghakiman. Siapa yang menghakimi? Yesus. Nah, ini kan ajaran kami, artinya siapa yang menghujat Roh Kudus bukan Tuhan, yang mempermainkan Roh Kudus ini, ya artinya apa? Ya siap-siap. Ya contohnya kayak si Blender menghujat Roh Kudus, ya kan? Kayak si Nora. Siapa Nora? Masih dipanggilnya aku Nora nih loh. Bodoh kali kau, oi. Tunggu dulu madam. Si Kau Nora bilang kan aku Nora? biasanya si Nora nggak di sini. Oh, udah tahu gue sekarang ya. Oh, mantap. Iya, jadi Udah jadi agak gini pinter kau loh. dikit ya. Gini loh madam. Jadi gini Ketawa madam. tuh. Si Nora ini, Tahu ada bodoh kali kau. gini loh. Si Nora ini menghujat Roh Kudus karena dia sudah masuk agama Islam. Dia udah masuk agama Islam, dia menghujat Roh Kudus. Dulu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Kepas, kau tahu nggak posisi hakim? Kau kan termasuk sarjana hukum ya Kepas ya? Iya. Kau tahu nggak posisi hakim itu gimana? Menginterogasi ya Kepas ya, posisinya. Nah, kau meyakinin Yesus akan menghakimi, benar ya? Nah, seandainya ya ini Yesus ini yang berkata kepada kau nih, dia posisinya sebagai hakim dan bertanya, menginterogasi, Kepas, dari mana kau tahu aku ini Tuhan, dan dari mana kau dan kenapa kau Tuhankan aku? Apa kau jawab Kepas? Dari kitab suci Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 5 sampai 11. Oke. Akulah Jadi Alpha Omega di Wahyu gitu. Alpha Omega. Dia Memang ada Yesus dari kau saya. manusia pertama yang datang. Kau bilang Alpha, dia emang sebelum Yesus ada siapa? Tuh. Sebelum ada Yesus ada Musa. Yesus Kau bilang pula dia Alpha. Iya. Iya apa? Kata Yesus. Kok kata Yesus? Iya. Yesus kau bilang aja Tuhan itu Allah Bapa di sorga. Makanya kan dia kan di Yudea kan mau dilempar, dia apa katanya kepada orang-orang Yahudi? Aku ada sebelum Abraham ada. Jangankan Musa itu di bawah sama Abraham masih itu. Aku ada sebelum Artinya apa? Abraham ada kepala Jadi bapak. enggak. Jadi Kepas ini enggak, Kepas ini udah berat. Udah berat dia. Jadi dari kecil Kepas. Percuma kau sarjana hukum kau. Udah berat. Kau. Enggak, Kepas, kau dari kecil Kepas, dari kecil. Kau masih ingat enggak? Dari kecil kau diajak ke gereja, benar? Sama orang tuamu. Ya Kepas? Benar, tiap hari. Benar. Oke, baik. Depan rumah saya kan gereja. Oke, baik. Nah, mungkin ya di saat kau masih kecil bernyanyi, selalu menyanyikan Yesus Tuhan, Tuhan, itu ya Kepas ya. Dan di rumah juga mungkin nyanyian-nyanyian itu selalu kau dengar ya. Tidak berubah. Oke, baik. Nah, berubah. ya itulah yang ditanamkan, doktrin yang ditanamkan kepada kalian berdasarkan nyanyian-nyanyian dan puji-pujian Yesus itu Tuhan. Benar nggak Kepas? Dari kecil tuh ya. Dan ditambah lagi dengan makan babi, itulah ya. Jadi memang sulit memang ketika kau, seperti ku bilang kan, ketika kau diberikan 3 wanita ini, 3 wanita dengan uang 300 juta. Udah, ambil kau 3 wanita cantik ini. Tiba-tiba di belakang kau ada yang mengatakan, Kepas, Yesus bukan Tuhan. Mana kau pilih? Kau kejar gak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, atau kau tetap ambil uang itu sama wanita itu? Oke, Kepas? Gini loh Blender. Kau kejar pasti kan? Kau kejar. Sekarang gini, enggak, Bang Juma tahu dia arti namaku. Pernah disinggungnya namaku. Simon Petrus. Ini terkait dengan yang tadi yang kau sampaikan tadi. Simon Petrus lah, si Kepas lah yang pertama kali menyatakan bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus itu Tuhan.
Tanya Bang Juma. Kepas itu Dia tahu artinya kok, Bang batu Juma. sakar. Itu udah fitnah itu Bang Juma, jangan itu Israel lah. Lebih gawat. Dah fitnah dia itu Bang Juma itu fitnah. Kepas bego kali kau. Kepas kau tuh kepau kali sih. Kadang nggak gini, kadang Bang Juma ngomong jujur, kadang ngomong fitnah gitu loh. Dia Fitnah, kau jangan macam-macam kau Kepas. Kau Gini jangan loh. macam-macam bilang fitnah kau. Kami Gini loh, lawan kau. Jangan Gini loh, fitnah, gurunda kami. Kurang ajar kau ya Kepas ya. Gini loh, batu penjuru gini loh. Bang Juma pernah bilang Kepas itu Simon. Makanya kata Yesus, hari ini juga namamu Kepas. Artinya apa? Yesus yang mengakui Yesus pertama kali Tuhan, Simon Petrus. Tanya Bang Juma, Simon Petrus. Siapa Bang Juma? Berikan tanggapan Bang Juma, Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Si Kepas. Tanya Bang Juma, Simon Petrus itu Kepas. Iya, batu lasuk Kepas. Kecil itu. Aduh, Kepas masih blow on juga kau. Udah lama nggak ketemu kau. Saudara Kepas, kalau di dalam kaidah Islam, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu di dalam Al-Qur'an. Jadi Roh Kudus, siapa yang menghinakan dan seterusnya, itu nggak boleh. Siapakah mereka yang mendustakan Roh Kudus, itu juga nggak boleh. Nah, di Islam itu Bung, Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh Kudus itu perantara antara Tuhan dengan Nabi. Jadi ketika Nabi mendapatkan petunjuk, itu datang dari Roh Kudus. Nabi Musa, Roh Kudus. Nabi Abraham, Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis, dan seterusnya. Jadi ketika Yesus mengatakan mengutus seorang penghibur betul-betul penghibur. Penghibur ini nanti kedatangan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus datang kepada seorang penghibur ini. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan, Bung. Roh Kudus itu perantara. Dalam kaidah Yudaism dan juga di Islam, Roh Kudus itu Nabi, penyampai firman. Itulah yang disebut Roh Kudus. Nah, itu juga yang ada di Matius 1, Matius 2, ketika Yesus hendak dikandung oleh mamanya. Mamanya mengandung dari Roh Kudus, maksudnya informasi dari Roh Kudus ini yang datang kepadanya pada bulan ke-6. Coba lihat pembuktian bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14. Ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan bebas mau berkata apapun jadi. Yesaya 55:11, Mazmur 3:9. Tuhan itu berkata apapun bebas, tidak ada yang membatasi. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam pengajaran daripada Yesus, Roh Kudus ini itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Roh Kudus berbicara, apa yang didengarkan dari Tuhan itulah yang disampaikan kepada penghibur. Jadi salah besar Kristen kalau mendudukkan Roh Kudus ini setara atau sehakikat dengan pencipta. Roh Kudus itu masih utusan, masih makhluk dia. Begitu, Bung. Silakan. Oke Bang Juma, jadi artinya gini Bang Juma, umat Kristen dan Muslim ini sangat jauh berbeda. Kita paham itu dan kita tidak perlu banyak berdebat karena Tuhan kita sudah beda. Karena Tuhan Yesus kan, kalau di Bang Juma nggak ada Tuhan Yesus, benar nggak? Dia Sayyid yang ada. Lagi. Selesai Sayyid kan, Tuhan. selesai. Iya benar, selesai. Gini Blender, kami sudah sepakat sama Bang Juma bahwa Tuhan kami berbeda. Benar Bang Juma? Tapi izin Gurunda, aku bertanya. Silakan, Tetapi silakan. Tuhannya Yesus sama Tuhan kau aja berbeda. Macam mana ini kau kisah? Tuhan
Tuhan Yesus aja sama Tuhan kau beda. Kok kau bilang pula sama kami? Jelas beda lah, kau aja beda sama Yesus. Tunggu dulu, madam. Loh, Gini, sebentar. madam. Matius 23 ayat 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang ada dalam sorga. Itu dalam Bible kau, coy. Itu dalam Bible-mu, bukan dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya kau Bible-mu, kau buang aja Bible kau. Simple kan? Benar nggak, Pak Gurunda? Betul. Betul sekali. Kalau kau memang menyanjung tinggi si Yesus, kenapa nggak kau dengar ucapan dia, malah yang kau dengar si Paulus botak? Emang Paulus botak kau lebih hebat dari Yesus? Kau ini katanya sarjana hukum, kok blow on kali kau? Gini loh, tanya. Izin ke Pak sebentar. Paman Sam monitor. Paman Sam. Ya, halo. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen, Bang. Kristen Bang. Silakan Bang. Ada mau tanya diskusi Bang. Ya, coba biar dulu dilanjutkan sama Kapas Panang dulu, Bang. Nanti saya Kenapa? Bang. Kenapa? Nggak, kasih dulu Bang Kepas. Panang yang Oke. ngomong. Oke. Lanjut Kepas. Jadi gini loh, kami konsep kekristenan itu Tritunggal, artinya Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memang secara logika ya kita memang nggak ketemu. Kenapa? Karena kita bicara tentang logika Trinitas Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 Tuhan kok bisa jadi 1. Nah, disinilah tidak memahami secara mendalam kekristenan. Nah, nggak apa-apa. Jadi misalnya dibilang Tuhannya Yesus kan Bapa katanya. Yesus itu kan bagian dari Bapa. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Gitu loh. Dia kan berdoa di Gunung Getsemani itu kepada Ilahi. Yang berdoa itu kemanusiaannya, gitu loh. Terus yang kau sembah yang kemanusiaannya? Kau memang PA kau. Ilah, memang Sekarang kau bilang dia jadi 1. Kalau dia jadi 1, waktu dia di dalam perutnya si Maria juga masuk Tuhan kau itu. Tuhan Bapa itu masuk dalam perut Maria. Itu kan firman. Memang beralasan aja lah kau. Udah, biar tanggapi Bang Juma, madam. Udah lanjut Bang Juma. Jaringan saya nggak ada gangguan. Ada gangguan Bang. Lanjut aja. Ya, lanjut. Silakan, saya monitor. Jadi makanya banyak Cuman Kepas ini, madam, dia ini tukang merajuk. Ini nggak bisa, model dia ini nggak bisa di apa? Udah biasanya dia aku udah berapa kali Kepas ya kan? Aku jijik nengok dia nih, merajuk cuman anak aku tengok. Cuma aku suaramu kayak si Nora, suaramu bener nggak Blender? Sekarang kau baru tahu aku bukan Nora kan? Berapa kali kau sama aku bilang Nora, aku cinta kau Nora. Paman Sam ini Tritunggal juga ya? Paman Sam Kristen apa Bang? Paman Sam? Paman. Kristen apa Bang? Saya karismatik. Oh, karismatik. Oh, berarti lu galah ya? Lu tembunannya. Nah, apa yang membuat perbedaan Bang antara karismatik dan mungkin Protestan dan Katolik gitu loh? Berbeda di mana ya, Bang? Adakah perbedaan? Enggak, karismatik Katolik itu sama aja, Bang. Sama-sama taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, sama-sama taat ya. Nah, jadi di antara perbedaan ini Bang, manakah yang dinyatakan Yesus itu yang benar? Protestan kah, Katolik kah, karismatik kah? Emang di sana ada berapa Yesusnya, Bang? Enggak, maksud saya kan gini, ini kan perbedaan, coba mungkin dari cara ibadahnya berbeda ya Bang, karismatik dengan Protestan. Nah, gini Bang, kalau dia umat Kristen itu Bang, banyak sekte-sekte yang cara penyembahannya beda Bang, tapi itu tujuannya tetap satu. Ya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, jalan hidup dan kebenaran. Oh, aku tanya dulu Bang. Jadi kenapa kalau orang Kristen sama Katolik mau nikah itu harus ganti agama Bang? Kan sama katanya. Makanya itu kan peraturan gerejanya loh Kak Bang, ya harusnya gereja yang lebih tahu. Kalau tadi abang bilang itu sama, harusnya gereja yang bilang itu nggak boleh harus ganti agama, orang sama Tuhannya.
Maksud saya itu adalah peraturan di gereja. Ya namanya gereja, kalau gereja beda-beda ya peraturannya beda-beda juga kakak. Cuman kalau cara penyembahan, cara pemujanya tetap sama. Dia hanya gini. pada satu, Yesus Baik. Juru Selamat. Baik, kan tadi abang bilang kan yang namanya Tuhan itu sesembahannya bang ya. Iya. Sesembahan bang. Saya mau tanya, bagaimanakah ritual menyembah di Kristen bang? Nah itu bang, kalau namanya penyembahan di ritual di Kristen itu bang, nggak ada perhatian-perhatiannya, nggak ada apa segala macamnya. Cuman kita hati kita aja, iman kita aja percaya bahwa ia adalah Yesus. Oh mak, sunat hati berarti. Itu aja. Nggak ada ritualnya gitu loh. Nggak ada harus kamu kayak gini, harus kamu lipat kaki, harus kamu kayak gini, nggak ada. Masuk bang Jumang, masuk bang. Itu dengan Roh Kudus, bukan dengan peraturan-peraturan lain cara penyembahannya, bukan gitu kita. Silakan Bang Jumang. Kita bernyanyi buat kemuliaan Dia, kita buat persembahan tetap buat kemuliaan Dia. Jadi nggak ada perlu pakai harus kayak gini, harus gini. Nggak pala banyak peraturannya, itu aja. Di Katolik bernyanyi, di Karismatik juga bernyanyi, di Katolik persembahan, di Karismatik juga persembahan. Jadi kalau masalah itunya gara-gara gara-gara pindah dari Karismatik ke Katolik, itu peraturan gerejanya. Kalau cara sesembahnya tetap sama aja, satu. Orang Katolik bernyanyi, Karismatik kita juga bernyanyi. Perayaan-perayaannya orang itu Paskah, kita juga Paskah. Natal kita juga Natal. Jadi di sana nggak ada bedanya. Karena kita yang kita yakini hanya satu, Yesus Juru Selamat. Itu aja kuncinya ya. Oke. Bung, ketika Yesus mengajar di tengah kaumnya Bani Israel, tercatat oleh penulis Matius di dalam Matius 23, kata Yesus begini, orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kata Yesus. Dengarkanlah setiap perkataan mereka, tapi jangan mengikuti pekerjaan mereka, karena mereka kemudian mengatakan tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan hukum Taurat tersebut. Satu. Yang kedua, Matius 5, inti dari penjabarannya di sana adalah surga neraka. Neraka bagi orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Surga diisi oleh orang-orang yang kemudian melakukan hukum Taurat, mentaati segala perintah, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, larangan, dan perintah yang ada di dalamnya. Jadi kata Yesus, surga nerakanya orang itu ditentukan orang itu taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Musa ataupun tidak. Nah, saya ingin uji sampai di mana pemahaman saudara. Bung, Oke, gini. andai saja Yesus hidup, sabar, belum. Andai saja Yesus hidup dengan orang-orang Kristen, melihat keadaan orang Kristen sekarang ini, ya, makan segala yang diharamkan di hukum Taurat, tidak sunat kulub, kudus hari Sabat dihilangkan, satu Tuhan dihilangkan, utusan Tuhan dihilangkan. Kira-kira ketika Yesus ketemu dengan orang-orang Kristen, apakah Yesus mengatakan, tapi contohilah orang Kristen, mereka telah menjalankan hukum Taurat, mereka tidak menghilangkan sedikit pun dari hukum Taurat? Atau jangan kau meniru orang Kristen, mulutnya mengatakan hukum Taurat, tapi semua prosesi agamanya bertentangan dengan hukum Taurat. Malah mereka boleh kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, kira-kira menurut pandangan saudara, Yesus berkata apa tentang kekristenan ini? Merujuk Matius 23 tadi. Silakan. Siapa yang jawab? Bang Kepas atau gimana bang? Halo Bang Kepas. Silakan aja paman saja langsung. Oke, gini ya bang ya. Kalau menurut iman kekristenan itu bang, kalau kita pergi ke namanya hukum Taurat, mungkin untuk zaman sekarang itu hukum Taurat mungkin tidak dikedepankan lagi bang. Karena kenapa demikian?
pada waktu Yesus Kristus datang sebagai firman ke bumi ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang diusulkan orang Farisi pada saat itu. Salah satunya, waktu orang Farisi bersama Tuhan Yesus yang naik keledai. Apa pertanyaan beliau kepada Yesus? Apa yang kami harus perbuat supaya kami bisa menjadi pengikutmu? Jadi di sana Yesus berkata, apa kata Yesus? Jangan engkau berzina, jangan engkau mencuri, hormatilah orang tuamu. Datang orang Farisi menjawab, demikian, itu sudah kulakukan sejak aku kecil. Lalu kata Yesus apa sebaliknya? Cuman satu kekuranganmu. Udah, jual semua hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah bersama kau, engkau akan mendapat kerajaan yang di surga. Jadi kalau masalah pengajaran itu banyak bersih-bersihnya. Cuman intinya sekarang kenapa kita meyakini Tuhan Yesus adalah juru selamat? Dengan perkataan dia, dengan mujizat dia, dengan kata-katanya. Itu yang kita imani. Memang pada saat Yesus datang lahir ke bumi, banyak orang kecewa. Kecewanya di mana? Yang diharapkan bukan yang seperti dia. Karena pada zaman itu, pemerintahan yang sesuka-suka membuat pemerintahan sendiri udah butuh seseorang pemimpin. Tapi yang datang apa? Yang datang yang membawa kasih. Kenapa demikian? Ditampar ke kiri, kasih ke kanan, itu yang datang. Jadi orang itu nggak terima, makanya pada saat itu orang Israel menolak Tuhan Yesus. Jadi mereka bertekad hukum Taurat gitu loh bang. Jadi kesimpulannya pada zaman ini, bentar loh bang, sedikit bang ya. Jadi kesimpulannya kita sekarang kedatangan Yesus ke dalam bumi sebagai firman, kita mengikuti ajaran kasih bang. Mengikuti ajaran kasih. Salah satu contoh tadi saya udah bilang. Apa yang harus saya perbuat supaya saya harus ikut dengan kamu? Jangan engkau berzina, jangan mencuri, hormatilah kedua orang tuamu. Apa jawaban orang Farisi tersebut? Itu sudah saya kerjakan sejak saya lahir, katanya demikian. Cuman satu kekuranganmu. Apa kekurangan dia? Jual hartamu, bagi kepada orang miskin, ikutlah bersama aku, engkau akan mendapat kerajaan di surga sama seperti aku. Jadi yang paling utama dalam pengajaran Yesus datang sebagai firman, kita hanya mengikuti ajaran kasih itu ya Bang Juma ya. Kalau masalah di hukum Taurat memang banyak kali di sana perintah-perintah yang harus bisa kita taati. Tapi mengingat perkembangan zaman sekarang itu mustahil. Apalagi 10 hukum Taurat. Siapa yang mampu bisa melakukannya? Itulah makanya datang Yesus membawa kasih ke dalam dunia ini dengan pengajaran-pengajarannya. Itu meyakinkan kita bahwa dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Itu dari saya. Ya, Bung. Tadi saya membacakan di Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan mengajarkan ke orang lain, maka upahnya neraka. Kalau ada orang mengasihi orang lain, tapi mengajak orang lain ke neraka, itu kasih palsu, itu kasih hoaks. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita mengajak orang lain untuk telaten, taat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu baru kasih. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, berarti dia tidak mengasihi anaknya. Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya meniadakan hukum Tuhan, yang nyata akibatnya neraka. Itu bukan kasih. Barang siapa sebaliknya tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu kemudian mengajarkan kepada anaknya, kepada tetangganya, maka orang itu kasih kepada siapa? Kasih kepada orang lain. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar bagi Indomie, buah bibir aja, bukan. Kasih itu implementasinya adalah perintah Tuhan. Kalau kita kasih kepada orang, maka perintah Tuhan jangan dihilangkan, malah kita ajak orang untuk melakukan kasih itu, untuk melakukan perintah ketaatan itu. Kalau kita tidak kasih kepada orang, ya ajarkan anak-anak kita untuk meniadakan hukum Torah, maka itu bukan kasih. Coba Anda baca di Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5,
Yang disebut kasih adalah mentaati dengan setia segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa. Sekarang Anda mengatakan kasih kepada manusia, tetapi Anda mengajak mereka menyembah kepada Yesus. Itu bukan kasih, itu membinasakan orang. Karena hidup kekal menurut Yesus, mengenal Tuhannya Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, jangan dikenal sebagai manusia. Dan mengenal Yesus sebagai manusia, jangan dikenal sebagai Tuhan. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau Anda mengasihi sesama manusia, tidak ada dusta, tidak ada dogma, tidak ada doktrin. Yang ada adalah hukum-hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Implementasi pengajaran Yesus itu apa? Implementasinya apa? Meninggalkan hukum Tuhan atau menjalankan hukum Tuhan? Dan di situ poinnya. Sedangkan yang Anda katakan hari ini adalah ajaran Paulus, ajaran yang mengajarkan merdeka dari hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan, ajaran yang mengajarkan dia bukan lagi hamba Tuhan, tetapi dia adalah pewaris. Artinya bahwa Kristen itu tidak ada kasih. Karena yang disebut kasih adalah kita taat terhadap perintah Tuhan. Setelah taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Bagaimana Anda mengatakan kasih kepada diri Anda sendiri, sementara syarat untuk kasih Anda tidak lakukan? Bagaimana Anda mau mengasihi orang lain, sementara Anda mengajarkan ke neraka? Ingat kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dia bukan kasih, tetapi dia kemudian membinasakan manusia. Tetapi barang siapa sebaliknya tidak meniadakan dan melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dialah yang disebut kasih. Dialah yang menjalankan kasih itu. Dialah yang mempraktekkan kasih itu, karena mengajak manusia kemudian ke surga. Dengan menghilangkan semua perintah Tuhan, itu bukan kasih, itu membinasakan, tapi membungkus diri dengan ucapan kasih, biar lolos ajaran ini kepada manusia lemah akal. Demikian, Bang. Oke, Bang. Ya, di sini Bang sekarang Abang Juma menyangkal kalau kita itu hanya menghilangkan hukum Taurat. Bukan, Bang. Kalau hukum Taurat yang 10 tetap kita jalankan. Makanya di sana penyebarannya itu, makanya itu luas, Bang. Jadi bukannya kita sejak karena udah Yesus lahir kita meniadakan hukum Taurat, bukan. Kita tetap jalankan. Makanya itu datang Tuhan Yesus ke bumi itu untuk menyempurnakan dia, Bang. Menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Bukannya kita melanggar hukum Taurat, tetap kita jalankan hukum Taurat yang 10. Saya sendiri mungkin 10 hukum Taurat mungkin diantaranya satu yang mungkin dua lah yang mungkin nggak bisa saya jalankan, tapi selebihnya tetap saya jalankan. Jangan mencuri engkau, jangan membunuh, itu tetap saya jalankan, Bang. Itu memang masih kita pegang sampai saat ini, walaupun istilahnya di pengajaran Yesus sekarang istilahnya menyempurnakan. Kalau namanya hukum Taurat itu tetap kita kerjakan, nggak ada yang kita tinggalkan itu. Makanya apa tujuan Yesus itu untuk menyempurnakan hukum Taurat, karena memang ke-10 hukum Taurat ini itu pada sebelum Yesus lahir. Jadi setelah Yesus datang ke bumi, dia menyempurnakan ke-10 hukum Taurat ini, Bang. Jadi kita tetap menjalankan hukum Taurat, kita tidak meniadakan hukum Taurat, tetap kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa Anda masih, saudara, kenapa Anda masih menjalankan hukum Taurat? Karena gini, Bang, kalau namanya hukum Taurat itu memang itu nggak bisa dihilangkan. Ya karena memang hukum Taurat itulah yang harus kita jalankan sesuai dengan perintah yang dulu. Tapi makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan. Kenapa untuk datang menyempurnakan? Karena pada zaman hukum Taurat semua manusia udah pada, gimana mau kita bilang, udah pada berdosa gitu, Bang. Karena hukum Taurat ini tidak ada yang mampu melakukannya. Makanya dia berkorban untuk kita supaya kita tidak mati. Itu yang kita imani, Bang.
Oke. Kita sebut dia sebagai juru selamat kita. Kenapa Anda masih mengharapkan melaksanakan hukum Taurat? Tentu tujuannya karena Anda masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Anda lupa, pendiri agama Anda mengatakan, jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21. Jikalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran, sekiranya kau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus Yesus. Kenapa Anda masih menjalankan yang 10? Satu, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Kenapa Anda menjalankan? Apa hubungannya? Sabar dulu. Apa hubungannya dengan Anda hukum Taurat itu? Enggak ada hubungannya. Sebentar Bang Juma, kita tidak ada mengklaim kalau hukum Taurat itu sama orang Kristen, kita tidak ada klaim itu berlaku untuk semua manusia Bang Juma. Mana dalilnya hukum Taurat itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja, kok untuk seluruh manusia? Di sana kan ada penjebarannya Bang. Ya silakan. Anda baca ulangan 5. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk nenek moyang kita, tetapi hanya berlaku kepada kita yang hidup hari ini. Bukan untuk nenek moyang kita, tapi untuk kita yang hidup di zaman ini, di hari ini, yaitu Bani Israel. Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4. Hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu apa hubungannya 10 hukum Taurat itu dengan orang Kristen? Paulus makanya mengatakan, jika engkau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ucapan Yesus itu adalah untuk orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing yang ada di Galilea, yang ada yang ada di Galatia. Itu. Jadi Paulus itu menuliskan kemudian surat mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang-orang asing di Galatia. Apa kata Yesus Paulus? Jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah. Galatia 5 nomor 4. Kamu keluar dari kasih karunia jikalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kenapa Anda masih mengharapkan kebenaran dari Torah? Pertama, Anda bukan orang Yahudi. Kedua, hukum Torah bukan untuk Anda. Yang ketiga, Paulus mengatakan tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat itu. Dan kalau Anda bermimpi, berhayal di dalam hukum Taurat itu adalah kebenaran, apa kemudian akibatnya? Sia-sia kematian Yesus Kristus itu. Jadi Anda ini sudah hanya karena terlanjur Kristen doang, karena dari orang tua aja, karena udah terlanjur Kristen, ya udah Kristen, pertahankan aja kepercayaan ini, meskipun tabrakan dengan dalil-dalil dalam Bible itu sendiri. Coba, kenapa Anda masih mengharapkan 10 hukum Torah? Karena Anda mengharapkan ada kebenaran. Lah, kalau Anda mengharapkan ada kebenaran, menurut Paulus sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ada kebenaran dalam hukum Taurat tapi sia-sia kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Ya jadi gini loh Bang. Abang di sini menceritakan tentang Paulus. Makanya kita tahu dulu sebelum Paulus itu menjadi penyebar firman Tuhan, perlu kita tahu dulu latar belakangnya Paulus itu. Abang Juma sekarang tahu nggak latar belakang Paulus? Tahu. Dia dari Benyamin, orang Farisi, kemudian dia murid dari Gamaliel. Dia ahli Taurat. Disunat pada hari ke-8. Itu yang abang tahu kan? Terus yang lainnya kita nggak ada informasi. Bapaknya pun kita tidak tahu siapa.
Emaknya siapa kita nggak tahu. Jadi kalau namanya Paulus itu bang, itu ganti nama setelah dia menjabarkan berita daripada Tuhan Yesus. Itu dinubuatkan Yesus itu. Terkait dia berpura-pura bertobat itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Di sana nggak ada. Di sana nggak ada kata berpura-pura loh bang. Anda lihat, Anda baca, angkatan jahat orang Farisi bertobat, lalu setelah bertobat iblis keluar daripadanya. Iblis ini mencari pemberhentian di padang gurun, tapi iblisnya tidak menemukan, sehingga iblis itu kembali kepada orang Farisi yang bertobat tadi dan memanggil 7 roh iblis yang jauh lebih jahat daripadanya, sehingga masuklah 8 roh iblis ke dalam dirinya. Setelah kemudian masuk roh jahat dalam dirinya, maka dia lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Baca. Siapakah yang dimaksud? Paulus. Iya, itu udah salah itu sama penafsiran abang. Oh, nggak bisa. Itu fakta real, itu real, itu kenyataan. Orang Farisi yang bertobat, yang mengajarkan kemudian angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga siapa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa bang? Matius 23 nomor 15. Ya gini loh bang, jadi makanya kita kita ikuti dari belakangnya dulu bang. Sebelum Paulus menjadi pengajar, dia pernah dulu diuji sama Bapa di surga. Apa yang terjadi kepada dia? Pernah dia dibuat tidak melihat, tapi itu dikembalikan lagi. Nah, di sana kita bisa menilai apakah dia memang sungguh-sungguh mau melayaninya. Kalau memang dia bukan sungguh-sungguh untuk melayani, ngapain lagi dia dikasih melihat? Padahal saat itu dia udah dibutakan matanya. Dari sana kita udah bisa ambil kesimpulan, berarti memang dia, apa yang diajarkan dia memang ajaran yang daripada diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba bang, itu makanya kita di sana kita nilai juga dia bang. Oke. Nah, harus ada penilaian juga ke sana dia. Oke. Sekarang Yesus dia mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh turun dari langit ke bumi berupa cahaya, kilat. Kira-kira kalau ada kilat masuk ke mata kita, itu buta nggak kita? Buta. Paulus menemui apa di padang gurun ketika dia ke Damsik? Cahaya. Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan dalam Matius 12, Yesusnya datang mengobati orang yang kerasukan setan, dia buta. Tanda orang kerasukan setan itu buta. Jadi yang bisa melihat kembali siapa coba? Dia kan cuma berupa cahayanya. Ketika dia berupa cahaya, dia bukan buta. Dia bukan buta karena kena benda tajam atau karena benda tumpul, enggak. Coba Anda lihat ketika mata Anda tersorot mobil, cahaya yang terang pada malam hari, tepat. Pasti Anda tidak bisa melihat yang lain. Kenapa? Karena cahaya itu masih ada dalam pupil mata Anda. Itu bang, cuma kebutaannya bukan sementara bang, bahkan bermalam bang. Ya itulah 3 malam. Makanya saya bilang bang. Makanya masa tanda-tanda kedatangan Tuhan buta? Zakaria kedatangan Tuhan tidak buta, Abraham kedatangan Tuhan tidak buta, Ismail, Ishak, Hagar kedatangan Tuhan tidak buta, Elizabeth, Zakaria, Yahya Pembaptis, tidak ada yang buta. Bukan tanda-tanda kedatangan, cuman lalu kenapa Anda mengatakan yang datang kepadanya Tuhan karena dia buta? Abang salah menarasikannya bang. Makanya berapa banyak orang buta kerasukan setan yang diobati Yesus? Ayo. Makanya saya bilang bang, kenapa saya bilang karena Yesus yang berkuasa atas hidup Paulus, makanya itu bisa terjadi. Oh salah. Saya buktikan bang. Saya buktikan. Ini narasi sederhana.
Yesus ketika ngajar, usia pengajaran Yesus itu hanya di usia 33 tahun. Setelah itu Yesus tak pernah mengajar lagi. Sebelum usia 33 tahun ini digenapi oleh Yesus, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, tidak termasuk Paulus. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih ada enggak firman yang belum diajarkan oleh Yesus? Tidak ada lagi. Semuanya telah aku berikan dan telah aku sampaikan dan muridku telah menerimanya. Itu satu, itu bagian pertama. Bagian kedua, di tahun 33 Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, tunggu dulu. Tunggu dulu. Yesus mengatakan akan datang Kristus palsu penyesat memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Kristus. Bahkan Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Ingat, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Ayo, Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Yang datang kepada Paulus Kristus, Yesus, ketika dia ke Damsik. Itu terjadi kapan? Tahun 52. Tahun 33 Yesus berpesan kepada muridnya. Tahun 52 ada yang datang mengaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ingat Bang, di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 Yesus berkata kepada muridnya, ingat tahun 33 nih, bukan tahun 52. Yesus berkata apa? Adalah benar katamu jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penghibur lain itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi maka dia akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau seorang penolong lain? Ya, jadi kalau kita tengok riwayat Paulus Bang, kenapa kita meyakini dia sebagai pemberita kebenaran Bang? Di sini udah ketahuan loh Bang. Pada zaman itu pertobatan Paulus kan sudah bisa diterima manusia. Bahkan kematiannya jelas kita tahu. Dia bukan mati karena harus, dia mati karena dihukum. Kenapa dia rela berkorban sampai mati? Padahal kita tengok, setelah kita tahu latar belakang Paulus itu sebelumnya adalah orang yang paling jahat. Saudaraku, Gini, dengar dulu Bang. menurut Yesus yang datang setelah dia terangkat ke langit, siapa? Yesus atau penolong lain? Maksud saya, apa yang diharapkan oleh Paulus sehingga dia berani mengorbankan dirinya mati di tangan manusia hanya untuk Itu belum seberapa. Itu belum seberapa. Kebenaran. Tinggal Itu kita, belum gini Bang, kita pakai juga logika manusia lah, logika berpikir lah Bang. Kita menerima pertobatan, sudah. Latar belakangnya kita adalah orang yang sangat brutal, ceritanya gitu. Kita bertobat, kita menerima pertobatan ini sampai nyawa kita serahkan gara-gara pertobatan tersebut. Secara logika, secara manusiawi, apakah itu logika? Bukan kan? Karena memang dia udah diutus sebagai Paulus pengikutnya 2 miliar manusia. Apa kamu pikir itu angka yang sedikit? Pengikut Paulus 2 miliar. Siapa di belakang Paulus ini? Kalau Anda mengatakan dia mati, Adam itu diinginkan oleh iblis untuk mati. Iblis menginginkan supaya Adam menemaninya di neraka kekal, seluruh keturunannya. Jadi kalau cuma satu Paulus, apa sih artinya? Sama seperti iblis. Iblis disuruh, hei iblis, menghormatlah kamu kepada Adam. Gak mau. Kalau kamu tidak hormat, kamu kekal di neraka. Dia lebih pilih hormat atau dia pilih neraka? Dia pilih mati kekal di neraka daripada dia hormat kepada Adam. Sepele, tapi dia lebih pilih kemudian resiko yang besar demi untuk menyesatkan kemudian Adam. Paulus
Apa keuntungannya kemudian mengatakan ajaran Kristen? Keuntungan Paulus sama seperti iblis. Apa keuntungan iblis menyesatkan Adam? Ada? Enggak ada. Semata-mata kebinasaan. Paulus semata-mata kebinasaan, tetapi kemenangannya apa? Kemenangan iblis. Apa kemenangan iblis itu? Iblis berhasil menggiring 2 miliar manusia masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian. Ini ucapan tahun 33. Yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sekarang Paulus mengaku Kristus. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Paulus mengaku murid-muridnya bergelar Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Tergenapi enggak? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini tergenapi enggak? Siapa penggenapan itu? Ya Kristen. Makanya coba Anda lihat 10 detik. Sabar 10 detik. Makanya Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 23. Kemana Kristen kelak ketika bertemu dengan Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, Kristen, penyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa masih kurang itu? Masih kurang? Sudah nyata tertulis, tapi karena kalian disesatkan, kalian tidak akan peduli dengan itu semua. Yang ada dalam iming-iming kalian, yang ada yang diiming kalian adalah percaya kepada Yesus, menyembah kepada Yesus, selamat dan masuk surga. Tapi mimpi. Apakah Anda peduli? Tidak. Kenapa? Karena Anda lagi disesatkan. Orang yang lagi menikmati kesesatan, diingatkan sekalipun dia tidak akan peduli. Nanti setelah di neraka baru sadar, iya ya, kenapa dulu aku nggak sadar ya? Itu bang, kalau orang lagi menghayal lari ke sana mendapatkan emas, tapi ternyata faktanya di sana ada jurang, diingatkan jangan, tapi mimpinya, obsesinya ada emas, saya harus ke sana, lari dia. Begitu sampai di sana bukan dapat emas, jatuh di jurang, udah diingatkan tapi nggak peduli. Kenapa? Karena mimpinya, obsesinya, menghayal, halusinasi, ilusi, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dengan cara apa? Menuhankan dia. Ajaran siapa? Bingung. Siapa yang ngajarin? Bingung. Mana perintah Tuhannya? Bingung. Mana sabda Yesusnya? Bingung. Tapi kalian lakukan. Kenapa? Iblis punya pekerjaan. Adam aja bisa jatuh, apalagi kalian. Cobalah mikir. Pikirkan aja dulu, Bung. Pertanyaan saya yang sederhana tadi. Menurut Yesus, setelah Yesus terangkat di tahun 33, siapa yang datang? Seorang penolong lain atau Yesus lagi yang datang? Menurut dalil, yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain atau aku lagi yang datang? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain kan? Bukan Yesus kan? Tapi ada juga yang datang selain penolong itu. Siapa? Penyesat. Penyesat itu memakai nama Yesus. Jadi ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah seorang penolong lain, sang penghibur, membawa roh kebenaran. Ada dua. Pertanyaannya sekarang, yang datang kepada Paulus di Pulau Patmos ketika dia ke Damsyik itu siapa? Mengaku siapa? Mengaku Yesus. Sementara Yesus tidak datang. Yang datang adalah penolong lain dan penyesat mengaku Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus adalah iblis dalam nama Yesus. Menyesatkan banyak orang. Makanya kalian nyaman, merasa dijamin keselamatannya. Begitulah Adam, begitulah Hawa. Ketika terperdaya oleh iblis, mereka nyaman sekali. Makan buah ilmu pengetahuan, oh nikmatnya sekalinya. Terakhir baru kena batunya.
Nyaman memang. Selangkah Anda masuk ke dalam alam kubur, baru Anda rasakan betapa tidak bagusnya ajaran yang Anda imani hari ini. Ini berdasarkan dalil. Kalau Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Sama bunyinya persis Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang disembah selain daripada Allah. Yesus mengusir kalian, bukan? Yesus mengingkari pemujaan kalian, bukan? Fakta itu. Tapi kenapa Anda tidak bergeming? Kenapa Anda tidak sadar? Karena sedang terjerat oleh iblis yang mengaku Yesus. Saking kuatnya iblis itu. Coba Anda sadar ini, 10 detik. Tidak ada perintah ke gereja hari Minggu dari Elohim, dari Yesus. Tak ada. Kenapa kalian kemudian seakan-akan ada kekuatan yang menggerakkan secara mendunia hari Minggu ke gereja? Kekuatan apa itu? Sementara kekuatan Elohim mengajarkan hari Sabtu. Kalau di Islam hari Jumat, kalian hari Minggu. Kekuatan siapa yang menggiring Anda ke gereja menyembah Kristus? Elohim, bapaknya orang Yahudi? Tidak. Yesus tidak. Musa tidak. Daud tidak. Abraham tidak. Salomo tidak. Lalu siapa? Udah bang. Udah. Kalau masalah itu bang, itu termasuk dari hukum Taurat bang. Itu termasuk dari hukum Taurat itu bang, makanya kita jalankan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat sebab 6 hari lamanya. Kalau masalahnya di hari itu, dengar dulu bang. Intinya bang, di dalam intinya bang, kita sudah melakukan apa yang sedang diperintahkan. 6 hari lama yang kamu bekerja dan 1 hari untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang kita kerjakan. Kalau masalah itu yang mau abang bahas, lagian kalau masalah Paulus abang ceritakan di sini, bukan banyak rasul-rasul yang menceritakan tentang kehidupan Paulus, kisah para rasul, ada Roma. Jadi perkataannya abang tuju yang dari tadi Yesus palsu, kenapa abang bisa itu tujukan kepada Rasul Paulus? Di mana ayat itu perkataan abang itu abang tujukan kepada Paulus? Apakah abang punya dalil? Oke. Itu dalilnya tadi. Dia katakan begini, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, maka roh penghibur itu akan datang. Seorang penolong lain itu akan datang. Ingat, Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang manusia kan? Penolong lain kan? Jadi Yohanes 16:7-8 yang datang setelah Yesus pergi, penolong lain bukan? Jadi gini Bang Juma, yang mengutus Paulus sebagai rasul siapa Bang Juma? Iblis. Kok? Itu kan dari Abang Juma. Itu menurut saya bertanya saudara, Anda ini kenapa tidak nalar saya panjang lebar berbicara? Ya, itu kan tahun 33 saya berdalil Bung. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Menurut Yesus harus pergi supaya yang datang siapa? Ayo. Yesus harus pergi ke langit supaya yang datang siapa? Penolong lain. Penolong lain kan? Oke, penolong lain yang datang. Kita tunggu nih. Tahun 40, 41, 42, 43. Mana penolong lainnya? Tiba-tiba samar dulu. Tiba-tiba ada yang muncul di tahun 52. Akulah Yesus. Yang kita tunggu penolong lain kok, yang datang Yesus Cahayu. Pakai ini dong. Ada nggak Yesus mengatakan aku akan datang? Siapa yang bilang demikian, aku adalah Yesus di tahun 40-an? Siapa yang bilang kayak gitu? Anda baca kisah para rasul 22, kisah para rasul 9. Ketika Paulus menuju ke Damsik, tiba-tiba dia mendengarkan suara dan cahaya dari langit. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuh, sudah disetting kan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya,
menurut Yesus yang datang setelah Yesus terangkat penolong lain atau Yesus sendiri yang datang? Nah, Tapi jawab, gini, Bang. jawab Kalau di situ. kita- Jawab gini, di Bang. situ dulu, di situ dulu, di situ dulu. Iya. Jadi sekarang Yang intinya datang kita- setelah Yesus siapa menurut Yesus? intinya sekarang bisa kita nilai bagaimana dengan pengajaran Paulus. Apakah dia mengajarkan penyesatan? Saudaraku, Yang diajarkan kita ketika pasti. Yesus palsu itu datang akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana mungkin bisa menyesatkan kalau ajarannya tidak baik? Pertanyaannya sederhana loh. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Seorang penolong lain? Sampai sekarang kan Bang, Siapa? apa yang gini Bang, sampai sekarang apa yang diajarkan oleh kan tetap Anda kerjakan. baik. Anda tetap mau cantik, kerjakan. mau ganteng, tidak urusan. Nggak urusan dengan Makanya- itu, nggak ada urusan. makanya Yang saya kupertanyakan bilang, sekarang, Apabila menurut tadi Yesus. apabila tadi pengajaran Paulus bertolak belakang dengan akal pikiran manusia, itu bisa kita bantai. Tapi buktinya apa yang diajarkan oleh Paulus? Tetap pelajaran yang bagus yang diajarkan. Enggak, izin Gurunda. Aku mau Silakan membacakan Anda jadi aja. pengikutnya. Beda Astagfirullahaladzim, ya Allah. prinsip ajaran Yesus sama ajaran Paulus tuh berbeda, Bro. Mau dibacakan. Madam, jangan dipotong dulu, Madam. Jangan dipotong dulu, Madam. Intinya sekarang, Jangan dipotong dulu, Biar, Madam. biar, nggak apa-apa. Izin. kalaupun kita Nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa. Antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, kan dia lagi tanya, Bang. kalaupun sekarang kita mewariskan ajaran daripada Paulus, tapi tetap juga sekarang yang kita lakukan kan yang baik-baik aja. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum Taurat, Silakan. gini loh. Silakan. Oke. Dengar dulu. Oke. Jadi kalau kita Oke. bandingkan dengan peraturan hukum kalau kita bandingkan dengan peraturan daripada hukum Taurat, kita sekarang sudah melaksanakannya, Bang. Jadi apa yang salah di sana? Kecuali dari pengajaran Silakan. Bung, Jangan sampai saya maki tetangga saya ya. Silakan. Silakan dengan ajaran Paulusmu yang baik itu. Silakan. Oh, ajaran Paulus baik. Oke. Baik banget. Jadi gini, Bang, menurut Membuat Anda menurut masuk surga. pemikiran Sudah Bang. dulu. Membuat Menurut Anda masuk surga. pemikiran- Oke. Bukan di situ poinnya saya. Bukan di situ poinnya. Poinnya ajaran Yesus. Yesus berkata, memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Nanti saya cari dulu ya. Saya keluar dulu sebentar, nanti saya carikan. Cari dia. Sebenarnya aku mau ngasih tahu aja nih Gurunda bahwa perbedaan ajaran Yesus dan Paulus tuh berbeda. Pasti. Itu pasti. Biar si kawan ini tahu tapi dia ternyata nggak tahu. Jadi repot. Kalau kita bacakan aja 2 Tepuk poin. tangan dulu untuk kubu Islam, tepuk tangan. Yeay. Kita lagi menang lagi sore ini. Kabur. Oh, Madam keren. Terbirit-birit. Masya Allah. Iya dong, harus gitu dong. Yang datang setelah Yesus siapa? Kan itu poinnya. Mau dia baik kek, mau dia muncul seperti wali kek, semua pengikutnya jalan di atas air kek, ngobati orang yang sakit, enggak peduli. Bukan itu poinnya. Ingat, kata Yesus, kata Bible itu sendiri. Bahkan dalam 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Iblis pun bisa menjadi seorang nabi. Gak urus itu saya, gak urus. Mau bagus kayak, mau cantik kayak, buktinya menjajah di mana-mana kok. Semua yang dilarang Torah kok dilakukan kok. Hukum pertama, jangan ada Tuhan lain selain aku. Dilanggar enggak itu? Dilanggar. Dia bikin Tuhan baru anaknya Maria. Dilanggar semua kok, nggak ada. Yang lainnya apa? Efesus 2 nomor 5. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah batalkan semua kok. Nggak urus. EGP dengan kebenaran-kebenaran semua yang kalian bilang itu. Nggak urus. Kami baik loh. Oh ya? Kami nggak nikah sejenis loh, Bang. Ya silakan aja. Nggak peduli saya. Tapi faktanya yang kita cari tahu ini, ada 2 yang datang. Pertama, penolong lain, manusia. Yang kedua, iblis dalam nama Yesus. Yang datang kepada Paulus dalam nama
Udahlah. Yesus paman. Udahlah kawan. Udahlah teman-teman. Saatnya bertobat. Ayo. Singsingkan lengan. Angkat celana. Tinggalkan gereja. Ayo. Iblis datang memakai nama Yesus. Paulus datang memakai nama. Udahlah. Kristus. Bahkan Kristen itu membawa nama Kristus kan? Kristen pengikut Kristus. Ayo, membawa nama Yesus. Siapa mereka? Ya Padahal Yesus Kristen sudah lah. menekankan. Padahal Yesus sudah menekankan. Lebih baik jika aku pergi. Itu ditekankan itu bang. Sebab adalah lebih baik. Sebab jika kalau aku pergi. tidak pergi, dia tidak akan datang. Berarti belum baik. Harus datang. Berarti belum Harus baik. datang. Harus datang biar Siapa baik. yang datang? Ada dua. Yang datang ada dua. Iblis, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini si Kepas masih hidup kok Kepas. Berani kau memberikan ini jawabanmu Kepas. Kawan kau udah kabur. Si Kepas mati kok Kepas. Kalau aku gini loh. Ada dia. Gini loh. Tinggal kalau giginya aku kan goyang-goyang. matrai. Tapi bagus Kalau bang, aku kan didengarkannya. Jadi bentar lagi kau masuk Islam loh Kepas. Kau doain loh kau. Gimana Kepas? Gini loh, aku orangnya suka nyimak. Persiapan nggak mau maghrib. motong-motong pembicaraan orang. Gini loh. Apapun kalian bilang tentang kebenaran kalian, aku udah dimatrai. Kok kebenaran kalian itu dalam Bible kau dibacakan? Sakit kau loh Kepas. Kau punya degree ya. Masa kau terlalu bego? Itu tadi dibacakan Bang Juma itu ayat-ayat dalam Bible-mu. Bukan dalam Al-Quran. Yang dimatrai itu adalah ke-12 suku Bani Israel. Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Kristen kapan dimateraikan masuk surga? Masuk akal pun tidak, Dek. Gini loh, kita udah ditebus dengan darah Yesus. Udah ditebus katanya Bang. Sekarang Matius 7:21-23 itu gimana Dek? Matius 7:21-23 itu gimana Kepas? Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Sekarang aku tanya, yang manggil Tuhan di muka bumi ini untuk Yesus cuman Kristen. Itu ayat spesial untuk kalian dari Yesus. Matius 7:21-23. Spesial untuk Kristen saja, karena hanya orang Kristen yang panggil Yesus itu Tuhan. Kalau agamamu benar, tidak mungkin dia menghardik orang yang memanggil dia Tuhan, Cong. Harusnya dia memberikan kalimat kepada orang yang gak percaya. Bagi orang yang percaya aku, kalian akan enyahlah kalian. Ini enggak. Bukan orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Ternyata kalian itu disuruh enyah, pembuat kejahatan lagi dibilang. Itu dalam Bible-mu, soy. Coba kau baca Matius 7:21-23. Kau baca aja. Nah, kau nggak bertanya, kan kau seorang sarjana ya, kau nggak berpikir gini, kenapa ya kitab ini ditulis kepada orang yang memanggil Yesus Tuhan? Kenapa bukan orang yang tidak memanggil dia Tuhan harusnya diberikan seperti itu? Hai, kau pembuat kejahatan, harusnya kami dong yang nggak memanggil dia Tuhan. Kenapa ini spesifik untuk kalian? Coba, apa yang kau bilang kau ditanggung? Boro-boro kau ditanggung, kau dibilang enyah, pembuat kejahatan lagi kau dibilang. Kayak mananya kau ini, bah? Udah panjang lebar Bang Zuma tadi menguraikan isi kitabmu. Tapi karena alasannya apa kau masih Kristen, karena kau masih terkurung dalam lingkaran setan, Kepas. Coba kau menggunakan akalmu, kau simak uraian-uraian yang disampaikan dari Bang Zuma tadi melalui kitabmu sendiri, melalui perkataan Yesus sendiri. Kata Yesus adalah lebih baik jika aku pergi dari dunia ini. Lebih baik dia pergi, Yesus itu, dari dunia ini, mengharapkan kedatangan seorang penolong yang lebih baik daripada Yesus. Itu maksudnya. Siapa yang lebih baik daripada Yesus? Paulus atau Rasulullah? Cobalah kau Kepas.
Justru kami sayang sama kau, supaya mengajak kau keluar dari lingkaran setan, bahwasanya yang kau sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenar-benarnya, melainkan hantu yang keluar dari tanah. Hantu, pocong, zombie. Gak ada Tuhan yang bangkit dari kubur, Kepas. Gak ada. Juga ya Bang Erik. Dia kan nih tadi seperti kawannya, dia mengagumi Paulus. Padahal di 2 Korintus 11 ayat 17 apa katanya? Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah-megah. Si Paulus sendiri udah berkata, aku tidak berbicara menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Nah kalau si Paulus ini yang tidak punya, dia nggak tahu siapa yang ngangkat ya gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, aku ini berbicara bukan sesuai dengan menurut firman Tuhan. Berarti kan dia melenceng dari Tuhan kau. Kayak mananya kau nih? Macam mana kau membaca kitab kau ini, Kepas? Satu hal lagi, Kepas. Ya. Apa tujuan Kristen mengimani hukum Taurat? Gak ada tujuannya sebenarnya. Karena Taurat itu bukan untuk kalian, bukan untuk kita. Hanya kepada kalangan Bani Israel. Domba-dombanya Yesus. Itu apa tujuan menjalankan hukum Taurat? Apa fungsinya? Coba samamu. Ada perintah rupanya kepada Kristen bahwasanya hukum Taurat itu diperuntukkan kepada pemangsa babi, pada manusia yang tidak bersunat. Gak ada. Perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak memakan babi, dan wajib hukumnya bagi mereka bersunat. Itu hukum Taurat. Apa fungsinya sama kalian untuk kalian jalankan? Apa tujuannya? Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat itu, apa juga tujuannya? Karena Kristen itu memang diajarkan Paulus untuk berdosa. Kalau tidak berdosa seorang Kristen, maka sia-sialah bagi dirinya keyakinannya terhadap